Sejak menggantikan Sri Mulyani sebagai bendahara negara, Purbaya memang memiliki cara komunikasi yang berbeda. Ia bahkan disebut sebagai koboi karena gaya bicaranya yang ceplos-ceplos. Lalu, sampai kapan bulan madu warga Indonesia dengan Purbaya akan berjalan? Akankah gaya komunikasi seperti ini kembali ngetren di kalangan politikus pendulang suara? Menghadirkan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Praitno, ikuti diskusinya dalam editorial review. Berita Nusantara Detik Sore kali ini akan mengulas peristiwa penyerangan kantor sentra pelayanan kepolisian terpadu Polres Membramo Raya, Papua oleh sejumlah massa. Mereka membawa senjata tajam dan langsung merusak sejumlah kendaraan dinas, termasuk mobil milik Kapolres Membramo Raya AKBP Arifin. Apa motif penyerangan ini? Ikuti laporan langsung jurnalis Detikcom dari lokasi kejadian. Jelang akhir tahun, seseorang perlu melihat kembali bagaimana alur keuangan mereka selama 1 tahun ke belakang. Dalam mengevaluasi, seseorang perlu melihat neraca pendapatan dan pengeluaran. Nantinya, atas evaluasi ini, akan muncul resolusi keuangan yang dapat digunakan sebagai acuan di tahun mendatang. Bagaimana strategi yang tepat untuk membongkar kembali neraca keuangan yang telah berjalan? Ikuti diskusinya dalam Sunset Talk. Simak berita-berita menarik Detikcom dalam sehari secara langsung hanya di Detik Sore. Jangan lupa follow media sosial kita agar tidak ketinggalan update berita terbaru. Sekarang, mari kita sambut host kita, Eduardo Simorangkir dan Quincy Denif. Detik Sore nggak cuma hore-hore. You Dutch. Iya tapi iya. Ada geledek tadi. Iya loh. Hati-hati loh Detikers yang lagi di jalan ya. Ini Iya loh. hujan tiba-tiba datang. Padahal tadi gue kesini panas loh. Kenapa Jalanan. ya? Karena infalnya baru ya. Nggak gitu dong harusnya. Ada Quincy lagi di sini. Halo Detikers. Dan gue baru tahu nama lengkapnya adalah Quincy. Austi Denif. Quincy Austi Denif. Indonesia banget tuh. Banget kan? Timur kan? Indonesia banget. Please kasih tahu kita apa arti dari nama lo. Kan Quincy nggak ada artinya. Iya, Quincy itu ya Ya, nama nama panggungnya aja lah ya. Iya. Austi itu Agustus. Oke. Karena lahir di bulan Agustus. Agustus. Dan Nave itu nama keluarga dari papa. Yang artinya adalah dari bukit. Jadi katanya nenek moyang kita dulu Oh, tuh lu dari mana emangnya? bukit. Saya asal. Dia Jadi- adalah seorang Sri Kandi, datang dari Saya kan Kayangan. rambutnya bukit banget nih. Dari bukit tuh maksudnya dari daerah? Belanda Prancis ada keturunan. Serius. Kalau mamaku Manado. Pantes muka lu mirip Ratu Wilhelmina ya. Wow. Iya, ada aura-aura pengen nyuruh ini pekerja paksa. Bikin jalan. Tapi dibayar kok bikin jalannya. Dibayar, Kan katanya wah. sebenarnya ada bukti dibayar kan? Iya. Bikin jalan Anyar Panarukan tuh. Padahal di sejarah tuh kita lo ngerasain gak sih di sejarah itu baca buku sejarah tuh bahwa jalan Anyar Panarukan tuh dibangun di eranya Dendels. Mereka tuh sistemnya kerja paksa dan tanpa bayar gitu. Jadi volunteer gitu. Iya, volunteering. Wow. Padahal kemudian berkembang Hah? katanya ada sumber yang bilang bahwa ada sih bukti pembayaran Invoice-nya ya. invoice-nya ada di Belanda. Oh gitu. Iya, dan ternyata si Dendels tuh bayar sebenarnya, cuma katanya ketika itu dikasihnya ke bupati tapi nggak nyampe ke rakyatnya yang bangun itu, jadi dipotek di tengah jalan. Dikorup. Ih parah banget. Katanya ya, please correct me if I'm wrong. Sering terjadi di dunia agensi juga ya. Oh, sering kayak gitu ya. Potek memotek tuh sering terjadi ya. Tek, mantap. Iya, gitulah Detikers, emang kalau hidup ini harus pandai-pandai mensiasati ya. Itu. Dan pandai-pandai ini ya, survive. Ah iya benar, Iya. pandai-pandai survive. Seperti apa yang terjadi di Tanah Abang baru-baru ini. Ada apa tuh? Dia nggak berhasil survive tapi ini Detikers. Oh, kenapa? Ini adalah seorang pengacara yang ditembak di Tanah Abang dan akhirnya pelaku sudah ditangkap Oh. sama polisi. Kita boleh cari tahu gimana kronologinya. Jadi dikutip dari Detik News, ada seorang pengacara berinisial WA, bukan WhatsApp tapi ya. Dalam Kita hati nggak tuh. tahu apa WA ini kepanjangannya, tapi pengacara ini usianya cukup muda sebenarnya, masih Iya. 34 tahun. Ditembak di lahan kosong di Tanah Abang di Jakarta Pusat yang katanya dipicu gara-gara masalah sengketa lahan. Masih aja nih ya Wow. Tanah Abang urusannya lahan mulu. Iya ya. Kok nggak lahan parkir, lahan apa Lahan lagi? dagang. Lahan dagang.
Sama preman biasanya tuh di sana tuh. Ah, itu mah nggak akan hilang sih kayaknya. Asli. Heeh. Jadi ini peristiwanya kejadiannya di hari Selasa kemarin Detikers sekitar baru banget ya? 7.28 pagi. Baru. Kemarin nggak ngelewatin Tanah Abang. Enggak, mohon maaf saya di BSD. Oh Untuk sombong. apa saya lewat Tanah Abang? Yes. Itu dua dunia yang berbeda banget tuh Tanah Abang dan BSD sih. Kecuali naik kereta turun Tanah Abang bisa. Oh iya, kan Iya. satu jalur tuh ya. Ah, Green Line ya namanya ya? Green Line, Eh, benar. Green Line lagi disorot juga tuh. Lagi Terus-terusan sih ya gara-gara sering rame macet ya. ya di Rangkas Bitung. Curhatan anak kereta. Curhatan anak kereta. Tapi benar ini kemarin kejadiannya pagi-pagi Detikers dilakukan penyelidikan atas kasus ini dan akhirnya pelaku berhasil ditangkap, diamankan. Yang diketahui sejauh ini adalah korban ini mengalami luka tembak di bagian punggung gara-gara insiden ini. Dan saat ini korban sendiri masih dalam penanganan pihak rumah sakit dan alhamdulillahnya pelaku sudah berhasil diamankan oleh kepolisian dengan melakukan setelah melakukan penembakan begitu ya ke pengacara ini. Dan pelaku mengaku melakukan penembakan ini karena kesal gara-gara korban dan rekan-rekannya masuk ke lokasi yang dijaga sama kelompok pelaku. Jadi sesederhana karena iri, kesal. Bukan iri sih, kesal. Iya ya, berarti ada triggernya ya di awal sebenarnya. Ini wilayah gua, lo boleh nunduk gak kalau jalan Iya, depan gua gitu kali ya. Oh gitu, iya iya. Emang orang sekarang tuh suka emosian sih. Ini kalau kayak gini yang mana yang pelaku ya mana yang korban ya? Ya nggak sih? Dia bisa membela yang diri ya. menyulut kan berarti Iya nggak boleh, juga nggak sih, boleh, nggak nggak netral. Nggak boleh. Kita harus berpihak kepada korban. Yang dalam Iya. kasus ini kan korbannya adalah si pengacara Si kan. pengacara WA ini. Ya mudah-mudahan si pengacaranya bisa cepat recovery dan abang yang ditangkap ini gara-gara menembak menembak lagi. Iya Harusnya kan loh. nggak sembarangan kan orang yang Iya. bisa bawa senapan tuh. Senjata, iya loh. Dan pagi-pagi pula orang-orang tuh baru memulai aktivitas. Halo. Asli. Dia langsung kayak Tor, Tor. bangun nggak? Gitu. Jangan tidur lagi gitu. Ngeri ya, ngeri ya. Ternyata nonton Detik Pagi ya bangnya. Udah kita jangan bahas ngeri-ngeri deh, Detikers. Jadi bahas apa dong? Ada perkara lain yang lebih menarik Kita- daripada penembakan pengacara? Kita bahas aja nih yang penuh harapan, Masih ada harapan? Masih ada dong. Dari mana itu Dari harapannya? Pak Purbaya, of Oh, course. Nih Si katanya. Menteri Koboy. Jadi baru-baru Kita kasih ini. jreng dulu. Oh, boleh, Jreng. boleh. Mau nyanyi? Jreng. Enggak gitu Ada doang. lagu? Jreng. Menteri Koboy. Coba G. Apa lagi? F crash. Bisa loh. Kenapa jadi ini ya? Latihan instrumentalis. Lanjut ke Pak Purbaya yuk. Ada kolintang saya main nih di belakang. Lumayan nih sore-sore. Iya ya. Pak Purbaya kenapa Pak Pak Purbaya baru-baru ini memakai topi Serius? dengan Cowboy? enggak. Oh bukan. Ya lucu juga ya kalau topi koboi ya. Iya mendingan topi Sangat koboi biasa sekalian. kali. Betul. Tapi ini topi biasa dan ada tulisannya 8%. Apa artinya tuh 8% Itu kan yang dia selalu gembar-gemborkan ke media gitu ya. Saya bisa menaikkan ekonomi negara ini sebanyak 8%. Saya ingin lebih baik dari era sebelumnya gitu. Iya, Terus iya, dia juga sempat berkaca gitu ya di era SBY, pertumbuhan ekonomi kan naik 22% tuh. Serius? Iya, Sorry. Gue agak 22%. serius asli. dia bilang 22%. Ada tadi saya baca di Detik. Oh, jadi kenaikannya 22% tapi pertumbuhannya bukan 22% ya? Iya. Iya, karena itu, maaf, 22% kita pertumbuhan. Hari ini kita udah gak jadi negara Benar, kita udah jadi sultan. ini lagi, negara Berkembang. nanggung lagi. Ah. Udah dari negara maju kita 22%. Iya. Oke, Nah, dan jadi si Pak Purbaya ini memakai topi angka 8% kan. Tertangkaplah momen itu di sela agenda penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Keuangan dan juga Kementerian Kehutanan. Nah, ini merupakan kenapa 8%? Karena ini merupakan target ekonomi dari Pak Presiden kita, Pak Prabowo Subianto. Dan beliau nih Pak Purbaya meyakini akan tercapai dalam beberapa tahun ke depan. Amin ya. Amin. Karena kalau misalnya ekonominya naik setinggi itu, kita juga yang kecipratan kan. Iya. Orang-orang makin banyak duitnya, ya kita makin banyak cipratannya. Ya Bener. walaupun kecipratan doang ya. Iya. Gak apa-apa lah sebulir-bulir. Ibaratnya kalau orang habis minum air tuh dengan volume yang cukup tinggi, terus dia nyiprat-nyiprat Oh, ya, iya. lumayan kita kena cipratannya. Benar, kita ibarat kata lagi berdiri di depan kipas Dufan. Betul. Blower. Iya benar-benar.
sambil ngantri itu biasanya. Ngantri di Ice Age biasanya tuh. Atau Enak ini banget kereta tuh. misteri. Ya, Lama banget tuh ngantrinya. begitu katanya. Jadi kita doakan saja Ya. sebagai rakyat yang cinta pemerintah ya, yang mendukung pemerintah juga pastinya Iya. Harus cinta pemerintah. Karena kalau nggak Betul. cinta sama pemerintah, kita nggak cinta sama negara kita berarti. Benar, dan jangan lupa love yourself. Kenapa jadi? Tapi justru karena kita cinta sama pemerintah kita watch out kan. Iya. Iya, benar. kita nggak mau dia salah arah. Iya. Kita nggak mau dia macam-macam. Coba lo kalau punya pasangan, nggak mungkin lo nggak pantau pasangan lo kan, apa Iya. yang dia lakukan dan Gak kemudian mungkin percaya 100% juga, makanya Oh, gitu. dipantau. Kalau pasangan gitu, kalau pemerintah 100% deh kita percaya. ya udah, mudah-mudahan itu jadi sebuah manifestasi ya si topi tadi ya, nggak cuma Semoga. gimmick doang gitu. Jadi memang benar-benar usahanya pol-polan gitu untuk bisa mewujudkan cita-cita ekonomi 8% tadi. Betul sekali. Nah ini gue mau kasih kabar buat semua, termasuk Quincy mungkin barangkali yang menunggu keputusan biaya ibadah haji tahun depan. Oh ya, Karena ini sudah diputuskan siang ini harusnya. Jadi Panja Haji Komisi 8 DPR RI akan melanjutkan pembahasan biaya haji per anggota jemaah untuk tahun 2026 bersama Panja DPR di siang ini, Detikers. Dalam rapat tersebut nantinya besaran biaya perjalanan ibadah haji itu akan langsung diputuskan. Disebutkan sebelumnya, pada rapat sebelumnya kesepakatannya adalah biaya haji itu turun 2 juta rupiah. Lumayan tuh ya. lumayan banget. Dari penurunan angka ini BP atau biaya perjalanan ibadah haji untuk masyarakat berkurang 1 jutaan lebih. Jadi Kementerian Haji dan Umroh sebelumnya mengusulkan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun depan itu sebesar 88 juta 409.365 rupiah. Biaya ini tuh totalnya turun 1 juta dari tahun sebelumnya. Kalau memang ini berhasil diturunkan ya ini berita bagus harusnya ya, karena turun harga gitu. Dan kalau misalnya bicara kuota juga, pemerintah juga sudah menetapkan sebaran alokasi kuota jemaah haji reguler di tahun depan. Dari total 203.320 kuota jemaah haji reguler, Jawa Timur menjadi provinsi dengan jumlah kuota terbanyak di seluruh Indonesia. Nice. Ini berarti kalau misalnya lo pengen daftar haji gitu, karena si Jawa Timur paling banyak, Ya. lo bisa daftar dari Jawa Timur nggak sih biar lebih tinggi gitu probability-nya gitu nggak sih? Pertama-tama saya tidak melaksanakan ibadah haji. Oh, lo nggak melaksanakan Karena saya ibadah Nasrani. haji? Gue bertanya dengan orang yang salah berarti. Kalau kita nanya balik, Tapi jawab nggak, Jo? based on knowledge gitu nggak sih, kayak iya nggak Tapi teman-teman harusnya yang bisa sih. harusnya melaksanakan ibadah haji di masa-masa mendatang, kita bisa nggak daftar haji itu dari provinsi yang bukan domisili kita? Iya, kayak Abang None aja gitu kan. Boleh dari yang bukan Oh, Bang domisili. Noni boleh. Boleh. Oh, Nggak tahu ya. nggak tahu ya. Soalnya di depan kita nggak ada yang niat jadi beribadah haji guys. Tapi belum. Kita doakan segera ya. Iya. Soalnya kalau misal kayak negara juga kan ada yang begitu. Katanya kalau misalnya itu kayak misalnya di Jepang tuh daftar Yeah. hajinya itu bisa langsung berangkat karena Oh. nggak banyak antrean gitu. Nggak harus nanya domisilinya di mana, harus daftar di sesuai domisili. Nah, gue gitu nggak ya. tahu apakah boleh kita daftar haji di Jepang padahal kita WNI. Iya, coba boleh dong Detikers komen yang lagi nonton. Bisa komen kan? Soalnya kita dari wilayah seberang Detikers ini kita nggak paham. Tapi yang pasti Iya ini nih. beritanya gitu kalau pembagian kuota haji reguler per provinsi ini ditentukan berdasarkan 2 pertimbangan utama, yaitu proporsi jumlah penduduk Muslim dan jumlah daftar tunggu jemaah haji di masing-masing daerah. Berarti si Jawa Timur nih juga banyak pendaftarnya di situ dan Iya. juga populasi penduduk Muslimnya juga banyak. That's why mereka jadi yang terbanyak dapat kuota hajinya. Ya kalau punya duit banyak mah haji Furoda aja langsung. Tahu nggak haji Furoda? Enggak lagi, Jepang ya. Bukan dong. Haji Furoda tuh kayak correct me if I'm wrong ya Detikers, yang bayarnya lebih mahal dan dia bisa langsung haji gitu. Oh, jadi Nggak pakai ngantri. kayak premium akses gitu. Iya, kayak gitu. kalau misalnya di Dufan tuh dia beli tiket Dufan ini. lagi. Apa sih yang Tahu bisa lagi. langsung Iya, tanpa iya. ngantri itu? Iya, Ya kayak gitulah. tahu. Oh, iya. Nah, ini tadi Gitu. kan haji mengalami diskon ya. Tadi Betul. kan 2 jutaan ya. 1 jutaan. 1 jutaan ya. Kalau Transjakarta
Malah katanya bakal naik nih tarifnya. Oh iya jadi 5.000 katanya. Bukan jadi 5.000. Pokoknya mau naik dalam rangka sebenarnya dalam rangka peningkatan layanan juga sih. Iya Dan ini sih. udah 20 tahun tidak naik. Kayak 20 tahun yang lalu duit 3.500 tuh beda dong dengan 20 tahun kemudian 3.500 dapat apa. Tapi mereka tetap 3.500 gitu. Iya, terlalu baik berarti. Terlalu baik menurut Terlalu gua baik. juga Transjakarta, walaupun juga Pemprov DKI juga duitnya banyak banget ya. Iya. Tapi ya nggak masalah. Kalau gua mah nggak masalah ya, karena Nggak 3.500 tuh murah banget loh. Iya loh, kita kayaknya akan berkenan juga kok Ha-ha. untuk tetap naik meskipun harganya naik ya. Betul, atau Ha-ha. asalkan naiknya nggak yang Jadi 20.000 nah gitu misalnya, nggak dulu Amit-amit. deh gitu. Pasti juga nggak bakal dinaikin sampai semahal itu sih. Pasti yang masih dalam batas keekonomian masyarakat Iya, dan iya. juga yang rasa-rasanya tuh nggak mempengaruhi psikologis masyarakat nggak sih? Betul. Kalau naik 1.500 aja, 1.500 itu berarti hampir 50% kenaikannya. Iya. Ya nggak masalah naik hampir 50% setelah 20 tahun gitu loh. Dan Dengar-dengar Transjakarta sih juga lebih bagus juga kan. segituan kok. Jadi, Oh iya? jadi Pramono ini menyebut Gubernur DKI ya? gubernur kita menyebut sejauh ini pihaknya menerima saran agar tarif baru Transjakarta berkisar Rp5.000 hingga Rp7.000 per penumpang. Masih oke kan? Nah sih oke, tapi 5.000 aja dong Pak. Jangan yang 7.000. Iya, walaupun cuma beda 2.000 ya, cuma dalam bayangan gua tuh 7.000 udah lewat 5.000 tuh kayak mahal lagi, padahal nggak juga Padahal sebenarnya. nggak juga sih. Mm-mm. Iya. Coba dari yang sebelumnya kita udah terbiasa di Boy 3.500 terus naik jadi 7.000 Iya, kayak lumayan sih. kejauhan. Mungkin 7.000 boleh 2030 bisa kali Pak. Iya. Bisa lah 5 tahun Nggak harus lagi nunggu ya. 20 tahun lagi untuk naikin lagi Iya gitu benar maksudnya. Ya nggak sih? benar. Atau per 5.000 tahun dulu aja boleh. 5.000 6.000. Gak usah didengerin Pak sarannya Quincy. Quincy mah dia Bercanda, nggak pakai Pak. Transjakarta Pak, makanya dia nggak Lebih apa-apa murah lagi dinaikin. KRL. KRL juga kan katanya 3.000. mau naik kan Mau sebenarnya. naik. Beberapa tahun terakhir tuh sempat ada wacana kenaikan juga karena KRL juga parah banget murahnya. Parah, iya. Kalau orang daerah tuh kalau ke Jakarta pas nyobain transportasi umum terus bayarnya tuh kayak seriusan ini 3.500 kayak kita dari Jakarta ke UI lah katakan atau Depok ke ya? Depok gitu 3.500. Buset, ini gimana ceritanya kita di dalam kereta dapat duduk, katakanlah Iya. dapat duduk misalnya ya terus ber-AC, Iya. alias kayak nyaman lah. Tapi cuma bayar 3.500 kayak nggak bisa pada daerahku Jadi juga nggak begini, enak ya? gitu. Jadi nggak enak. Jadi nggak Kayak enak. pengen bayarin masinisnya jadinya. Bapak ada uang rokok? Saya kasih kacang deh cemilan. lumayan. Heeh. Katanya apa layanan di TJ yang harus ditingkatin kalau dia memang harus naik? Kalau aku sih sesederhana nambahin armada aja. Iya sih, benar. Biar lebih cepat gitu kita waktu tunggunya di halte gitu. Dan- Terus kalau boleh ini semua lajurnya tuh dapat special lane gitu, nggak ada yang Itu baru mau ngomong. barengan gitu. Iya, soalnya kan kalau yang mana sih yang gabung sama kendaraan umum Iya ada beberapa biasa, yang iya kan? gabung. Heeh, feeder ya kalau nggak salah yang Feeder iya ya kan? benar. Itu. Ya. Tapi feeder tuh enaknya adalah kenapa? Oh, 24 bukannya udah jam. ada ya beberapa. Ada beberapa koridor yang 24 jam. Enggak Jay. Enggak bisa semua. Karena apa? Enggak karena apa? Jakarta tuh ramenya cuma siang. Iya. Ketika dia udah mau malam itu semua udah banyak berkurangnya dan kalau dibikin 24 jam juga di Jakartanya enggak make sense jadinya enggak Kecuali masuk ke Jaksel. ekonomian. Tapi Bisa. kebayang dong isinya. 24 jam khusus Kemang dan sekitarnya ya. Tidak. Supirnya yang bingung. Iya. Aduh, ini kenapa sih komunikasinya kayak- nggak ada yang nyambung di belakang nih? Bener. Di Iya. di atas jam 1 pas supirnya bawa di atas jam 1 ngomongnya udah nyeret semua tuh. Iya, ya lebah. Terus tiba-tiba ramah penumpang ke supir. Wah, Lebah. rajin menjamah. Iya. Tapi itulah kalau memang mau dinaikin Pak Pramono selaku stakeholder yang paling berkepentingan gitu ya karena Iya. beliau adalah gubernur Jakarta. Boleh deh naikin bisa sampai 5.000, bisa 7.000 juga nggak apa-apa sebenarnya. Tapi kalau Bertahap ya. biar nggak bikin shock masyarakat juga kan nggak semuanya juga punya tingkat ekonomi yang lebih baik sekarang kan karena Iya. sekarang ekonomi juga agak sulit gitu jadi bertahap dulu 5.000 nggak apa-apa.
harus seimbang Harus sama seimbang, improvementnya, sejalan, sama layanannya jadi lebih bagus. Misalnya kayak kalau misalnya kita datang, si pramuniaganya itu bisa pijitin kita kalau kita Wah. lagi capek. Itu mah nggak naik 7.000 kata Pak Pramono. Sini capek Kak, sini saya pijitin dikit. Enak juga kalau di Jakarta ada Iya, layanan iya. pijitnya ya. Apalagi untuk ibu hamil tuh berguna banget. Pijit prenatal. Bener. Jadi ini konsultasi juga sekalian di situ nanti. Ya udah pokoknya Ya, gitu deh. semoga dapat dan nggak apa-apa banget untuk naik tahun ini, nggak apa-apa. Nggak apa-apa sih. Tapi ya itu tadi dipastikan ada peningkatan layanan juga biar masyarakat juga terus dukung Transjakarta biar Iya. lebih baik. Makin baik. Amin, amin. Kita break dulu yuk, Queens. Ayo, Queens gak tuh? Queens, boleh, nggak apa-apa. Lo biasa dipanggil di rumah apa? Queen sih, Boleh nggak yang satu kata aja, satu suku kata? Queen. Gak rela dong. We will rock you. Abis ini kita akan kembali lagi nanti harus kita break dulu. Jangan kemana-mana, kami akan ada sampai jam 5:30 sore nanti tetap di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Masih bareng kita di Detik Sore, nggak cuma Hore-hore. Ini dari tadi gluduk kita dengar Iya dari deh. studio. Apakah hujan sudah Mengguyur? mengguyur, sudah turun? Sudah sih, Kita kayaknya tuh ada coba suara tanya tuh. ke teman-teman NTMC Polri yuk. Ayo, boleh. Udah ready? Oh, tidak ada imbauan ternyata. Tidak ada, soal berarti NTMC. mungkin lagi kehujanan. Heeh. Barangkali lagi cari tempat berteduh untuk Iya, laporan benar. ya. Nggak Sebelum apa-apa. kita lihat kondisi jalanan Detikers, kita mau ke mana nih tadi? Kemana ya? Ke Blind leading the blind nih. Mambramoraya. Nah, ya itu. Jadi ada kejadian Detikers, Polres Mambramoraya ini diserang sama Massa ya? orang-orang massa ya. Gara-gara setelah kejadian polisi tuh melerai keributan pemabuk gitu. Jadi kalau bisa kita lihat bahwa di kantor polisi ini, di kantor sentra pelayanan kepolisian terpadu Polres Mambramoraya itu rusak diserang sama massa yang membawa senjata tajam. Jadi massa Iya. ini katanya adalah massa yang dilerai sama polisi sebelumnya gara-gara ada keributan sama antara antar pemabuk atau keributan dari orang yang mabuk di situ gitu. Iya, Atau iya, mabuknya iya. mabuk alkohol atau mabuk cinta, nggak ngerti deh ya. Tidak mungkin kalau mabuk cinta dirus. Bisa jadi tahu. Masa sih? Orang mabuk cinta terus dia lupa dunia. Kan Oh. akhirnya dia kayak kalap gitu, kayak Bisa sih. sayang. Cuman mungkin tidak secepat ini Enggak ya, kejadiannya. enggak ya. Mestinya mabuk yang lain Detikers. Iya. Kita coba bergabung sama Kakak Paulus Pulo yang akan melaporkan ke kita soal kejadian ini. Selamat Halo. sore Kak Paulus. Selamat sore Mas Edo dengan Mbak Wendy. Sore. Selamat sore Kak Paulus. Kak Paulus, benar nggak ini bahwa kejadian penyerangan kantor Polres Mambramoraya ini diserang sama massa yang sebelumnya juga dilerai sama polisi sebelumnya gitu. Benar nggak Kak Paulus? Ya Edo, benar sekali bahwa informasi itu penyerangan berawal dari salah satu anggota polisi yang melintas di tempat kejadian. Jadi pada saat itu dia mengenal salah satu pelaku. Jadi dia bermaksud turun untuk meleraikan agar diselesaikan dengan baik, tidak perlu dengan keributan. Namun polisi ini diserang balik oleh temannya dan segerombolan massa yang ada di situ. Dia sempat nyaris dikapak, namun dia selamatkan diri dan dia hanya mengalami luka di beberapa tubuh. Gitu. Beberapa waktu kemudian datanglah salah satu anggota polisi lainnya datang, niatnya juga mau meleraikan, namun ia juga diserang lagi sama gerombolan. Dia mengalami luka potong, yang anggota kedua ini, dan sempat menyelamatkan diri. Nah, itu begitu Edo sama Gwen. Baik Kak Paulus, berarti
kantor polisi yang diserang ini pada akhirnya menyebabkan ada korban luka-luka, dan juga apakah ada berapa orang yang kemudian akhirnya menjadi korban tersebut, dan seperti apa akhirnya polisi menemukan resolusi konflik ini, Kak Paulus? Baik, Edo, dapat saya sampaikan bahwa setelah terjadinya penyerangan terhadap dua polisi ini, salah satu oknum berinisial YT, dia mengerahkan massa untuk menuju ke SPKT Polres Mambramo. Setibanya di sana, mereka langsung melakukan penyerangan membabi buta. Mereka menyerang anggota yang ada di SPKT, terus anggota yang melakukan penjagaan di situ mengamankan diri ke rumah warga. Terus dalam aksi itu juga mobil Kapolres AKBP Arifin juga ikut terlibat, dirusak oleh massa, terus mobil patrolinya lantas sama polisi juga turut dirusak oleh massa. Berdasarkan video yang beredar ini seperti itu. Sejauh ini polisi masih mendalami apa motif di balik itu, namun memang berawal dari sekelompok massa yang mabuk di lokasi kejadian. Informasinya awalnya seperti itu, namun polisi sampai hari ini belum menetapkan tersangka. Namun polisi sudah mengantung siapa saja yang menjadi dalang dan terduga pelaku penyerangan Polres Mambramo Raya. Demikian Edo dan Will. Oke, tadi dibilangnya penyerangan ini dasarnya adalah karena mabuk ya. Mungkin nggak Kak Paulus, ini mungkin ya asumsi aja nih, mungkin nggak sebelum mabuk sebetulnya sudah ada motif yang tersembunyi, cuman karena sedang mabuk jadi terdorong lah gitu ya? keberaniannya untuk menyerang langsung gitu. Ada indikasi itu kah, Kak Paulus? Berdasarkan informasi yang kami dapat, bahwa yang memimpin penyerangan ini juga seseorang yang memiliki jabatan. Tapi kita belum tahu apakah itu ada dendam atau apa. Polisi saja belum mendalami sampai sejauh itu. Namun memang berdasarkan rilis yang kami terima bahwa YT ini dia mempunyai jabatan di Mambramo Raya dan mempunyai pengaruh di sana. Tapi apakah YT ini punya motif dan dendam dengan pihak kepolisian, ini yang polisi masih mendalami. Iya. Karena di video yang kita lihat sekarang ini juga tampaknya amarah warga begitu tinggi sekali ya, kalau memang motifnya gara-gara kesal begitu, gara-gara dilerai waktu mabuk itu, seperti ada kejadian lain gitu Kak Paulus sebelumnya, sehingga akhirnya puncaknya adalah kejadian kemarin itu. Tapi sejauh ini belum diketahui ya, apakah memang ada kejadian-kejadian lain sebelumnya yang membuat warga kesal kemudian sampai akhirnya melakukan kekerasan seperti gitu ini ya. Edo, sebelumnya ini saya juga tidak punya informasi awal soal kejadian itu. Namun yang kejadian ini memang disponsori oleh salah satu orang berinisial YT itu. Nah, jadi mungkin beliau ini punya dendam atau punya persoalan yang harus butuh dijelaskan, karena sampai sejauh ini polisi belum terlalu mendalami soal ini. Baik. Gitu. Baik. Berapa orang total yang melakukan penyerangan ini, Kak Paulus? Awalnya itu berdasarkan data yang kami peroleh dari pihak kepolisian itu 8 sampai 9 orang. Nah, itu yang pertama melakukan penyerangan. Namun pada saat Wakapolres turun ingin melakukan negosiasi, mereka diserang dari dua arah, sehingga negosiasi tidak bisa dilakukan. Dan Wakapolres juga memilih untuk kembali. Jadi pada saat mau melakukan negosiasi itu masanya semakin banyak, dan mereka menyerang aparat kepolisian dari dua arah yang berbeda. Ya, tadi juga terlihat di video makin banyak ya, kayak lebih dari 9 orang tuh. Kayaknya ada yang ikut di lokasi langsung gitu loh, ikut-ikutan ya. Baik, Kak Paulus, soal penyerangan ini, lalu bagaimana kondisi di lokasi saat ini? Apakah sudah kondusif? Baik, untuk situasi di
lokasi kejadian dan bom Bramo pada umumnya sejauh ini sudah kondusif, namun pihak kepolisian masih melakukan penjagaan dan patroli di sejumlah titik untuk mengantisipasi terjadinya aksi susulan atau ada gangguan-gangguan yang menonjol. Demikian itu. Tapi penyerangan ini cuma terjadi di satu hari kan ya Kak Paulus? Apakah ada hari-hari lain juga penyerangan susulan? Kejadiannya kemarin hari Selasa kemarin. Iya. Oke. Hari ini udah nggak ada lagi tapi. Ya, hari ini situasi sudah di sana sudah kondusif. Penjagaan juga TNI Polri sudah mulai meningkatkan pengamanan di Bramo Raya. Atau barangkali ada informasi dari warga, barangkali seperti apa tuntutannya supaya tidak ada lagi penyerangan ini kalau memang benar ada dendam begitu ya, katakanlah seperti itu. Edo, sejauh ini belum ada informasi mengenai tuntutan dari masyarakat atau seperti apa karena polisi juga masih melakukan pendalaman dan memeriksa sejumlah saksi untuk bisa diketahui bahwa selain karena miras mungkin ada motif lain dibalik dari kejadian itu. Dan sampai hari ini juga belum ada yang diamankan ya dari warga yang melakukan penyerangan? Sampai hari ini belum ada. Namun jumlah polisi yang terluka ada 7 orang. Yang polisi yang terluka sedang menjalani perawatan. Perawatan medis. Baik Kak Paulus. Terima kasih banyak atas informasinya. Semoga aman selalu ya di sana ya, bisa segera kondusif situasinya, tidak ada lagi penyerangan lanjutan begitu dari warga. Iya, semoga ya. Amin. Terima kasih Kak Paulus. Terima kasih Kak Paulus. Aman selalu. Selamat sore. Sudah jam 6 soalnya di sana. Sudah sunset. Ya. Terima kasih Kak Paulus. Udah pernah ke Papua belum, Queen? Belum. Mau pernah. Mau kalau dibayarin. Langsung bilang mau kalau dibayarin. Enggak, tapi kalau dari hati ada nggak keinginan kayak aduh pengen nih ke Papua jadi salah satu wishlist gitu? Pengen banget. Ada sempat jadi wishlist. Karena makanan lautnya katanya enak-enak. Betul. Lo udah pernah nyobain papeda nggak? Belum pernah lagi. Enak tahu papeda. Enak ya? Pakai kuah ikan kuning. Aduh. Campur ikan sabar kuning. Sabar ya, nanti mama bawa kamu ke sana. Banyak juga yang seru-seru juga di Papua tuh. Kalau misalnya kita lihat di media kan atau mungkin di internet gitu, Papua tuh banyak kasus kekerasan, misalnya kriminal kayak tadi salah satunya, atau ada OPM gitu. Tapi Papua is so much more than that. Wisatanya juga bagus-bagus juga. Walaupun gue juga baru sekali sih ke sana, tapi sekali aja tuh udah berkesan banget gitu. Gue masih bisa merasakan atau membayangkan bagaimana hangatnya warga mama-mama di pasar di sana, ya kan, di Jayapura. Terus habis itu juga anak-anaknya tuh pada ini ceria-ceria, apa namanya, di momen gua ke Papua waktu itu disangka artis gua, dimintain foto. Tanda tangan juga nggak? Kebetulan mereka nggak bawa kertas jadi nggak minta tanda tangan. Tapi beneran, ini tuh adalah satu pengalaman. Soalnya waktu itu gue ke daerah pegunungannya, ke Yahukimo waktu itu namanya. Ini kerjaan atau liburan? Kerjaan. Kerjaan. Waktu itu ke Yahukimo. Jadi kalau ke sana tuh dari Jayapura kita naik pesawat ATR lagi ke sana karena memang wilayahnya wilayah pegunungan. Jadi pas nyampe sana, kan kebetulan gue pakai seragam kantor kan yang hitam itu, jadi kayak identik sama apa yang mereka mungkin lihat di TV. Kemudian ketika mereka melihat gue kayak gitu, terus kayak kakak mau foto gitu, jadi kayak antri ada 4-5 orang antri. Di momen itu gue kayak aku artis. Tapi lucu banget. Abis itu karena makin ramai yang antri, gue langsung kayak kakak permisi saya mau lanjut kerja gitu. Takutnya makin banyak nih yang antri kan. Iya. Harusnya 0,5 semua yuk kak. Wah belum ada. Kebetulan waktu itu teknologi kamera yang kita punya belum ada 0,5-nya. Udah lama berarti kesananya? 2016 kayaknya deh. 2016. Sebelum COVID ya? Apa 17 gitu? Iya sebelum COVID. Kan? Ya kamu juga masih umur 6 tahun ya waktu itu. Kok jauh ya? Pekerja di bawah umur dong sekarang ya. Ya udah deh, kalau gitu kita selesai bicara soal kerusuhan yang di Imam Resmo.
Belum ya. Apa sih namanya tadi? Namanya Apa? lupa. Mamberamo. Mamberamo. bukan Mambres. Semoga kondusif selalu di sana ya. Amin. Amin. Dan juga semoga petugas yang tadi ada luka-luka, 7 Luka-luka. orang ya, Bisa segera pulih. bisa segera Ya. pulih. Amin. Habis ini kita akan tutup market Detikers, kita akan menuju ke market review. Yes. Don't go anywhere, we'll be right back after the break. Tetap di Detik Sore. Detak Sore. Detak Sore. What is that? Detik Sore nggak cuma ore-ore. You're still watching Detik Sore. Mudah-mudahan semua Detikers dalam keadaan yang tidak kuyup ya. Karena ini geluduknya udah disertai hujan kayaknya. Dari awal kita mulai ini jam 3, udah sejam berarti. Iya, tapi geluduk ini sepertinya adalah hujan berkat buat market hari ini. Karena nggak merah-merah lagi nih market kita. Sejauh yang kita pantau sih hijaunya lumayan kenceng lagi. Nyaris 1% hari ini. Tapi sebelum kita buka obrolan kita soal market review hari ini, kita kenalin dulu dong bintang tamu kita hari ini. Cereng, ada Mas Ahmad Farhan Adisti, Research Analyst dari Mega Capital Sekuritas. Selamat sore Mas Farhan. Selamat sore. Gimana kabarnya Zara Mas? Waduh, Zara Adisti ya? Betul. Pengen lagi, cuman kayaknya nggak kenal. Nanti Oh, nggak kalau kenal. saya kenal boleh saya kenal. Oh, kirain satu keluarga sama-sama Adisti kan? Oh, itu sebetulnya keluarga tapi jauh banget. Oh, sama-sama Nabi Adam ya, Iya, nabinya sama-sama ya. Nabi Adam. Iya, Tepatnya itu sih benar-benar. kayaknya. Tapi pasti kita bukan orang pertama yang ngomongin soal itu kan, nanya Oh, kayak gitu kan. kebetulan kalau misalnya di list dari saya juga nggak cukup sih mas. Kayaknya buat ngelisnya ya, gitu. Lucu nih, cocok di ini, di arisan. Ntar gak usah market review deh. Apa lapor Pak? Stand up aja, stand up comedy. Oh, Agak deketin dikit. agak. Ya, nggak kedengaran dong tadi, ulang lagi dong. Iya, Oh, tag lagi dong Zara Adisti. Mas Enggak ya? Ahmad Farhan Adisti. Ini Oke, ya. apa kabar Zara Mas? Balik lagi dong. Iya, enggak ya? Enggak boleh. Mantap. On a serious note, Mas Farhan. Ini hari ini ISG kita tadi bilang dapat hujan berkat gara-gara Dapat hujan berkat. hijau. Ya. Iya. Ini sejauh ini sih kita pantau di 16.09 waktunya Mm-mm. udah naik 73 poin ke 8166. Apa yang terjadi? Sebetulnya kalau kita ngelihat dari intraday tadi kan sempat turun dulu ya di pagi hari, terus sempat ditutup di intraday itu sideways saja tuh. Terus mungkin karena hujannya tiba-tiba berkat seperti yang Mas Edo bilang Ah, tadi. iya, betul, kan, betul. Tiba-tiba hijau, enggak juga Iya, ya. iya, iya. Mungkin kalau Bisa misalnya jadi sih Mas. sebetulnya bisa aja. Soalnya Iya. di agama saya hujan berkat loh Mas. Betul. Betul. Iya. Jangan agama kita Iya, sama iya. lagi. Kenapa jadi bahasa agama? Iya ya. Enggak ya, bahas market ya. Oke. Oke, lebih dekat lagi. Iya, Oke. hampir-hampir kayak dicium gitu emang mic-nya di sini Mas. Waduh. Oke, jadi kalau misalnya dari yang saya lihat sendiri, mungkin sebetulnya kalau kita lihat di minggu ini ya Mas, kebetulan di Senin kemarin ataupun Selasa kemarin memang sempat merah tuh perkara dikarenakan dari sentimen MSCI sendiri. Tuh. Karena kan ada adjustment nih baru digondok sebetulnya mengenai adjustment dari penghitungannya free float MSCI ini sendiri. Nah itu tuh
bikin lumayan ambruk dikit lah buat saham-saham Konglo, saham-saham Selalu ya? Iya, selalu itu selalu. Karena kebetulan juga nanti di 5 November ini kan bakal ada siapa aja nih yang masuk dan lagi keluar ya? dari MSCI, dan menurut saya market ini bakal volatile sampai di tanggal 25 November nanti karena Oh ya? emang oh ya. Gak apa-apa, Mas. Emang Lanjut kadang-kadang aja ya. di studio ini kita Nggak punya gitu ini emang. apa namanya dinamika yang Nggak tidak. apa-apa, masalahnya banyak, yang penting Kenapa? IHSG-nya hijau. Nah, itu dia. Apapun masalahnya, Sabi IHSG hijau yang penting. iya SG Iya. harus hijau ya. Oke. Dilanjutkan Dilanjutkan lagi, Mas. aja ya, oke. Mohon maaf ya. Oke. Terus sampai di tanggal 25 nanti karena full penerapannya Iya. di tanggal 25 nanti itu Berarti juga akan sangat volatil nih sampai tanggal 25. menurut ya. saya pribadi ya. Bisa nggak sampai 25. turun ke bawah 8.000? Mungkin kalau misalnya di sekarang karena kita ngeliat konsepnya udah rebound dan sebetulnya cukup besar ya, hampir 1% kan hari ini. Betul. Mungkin aja di akhir pekan ini mungkin bisa menyentuh ke ya mungkin sekitar 8.000 atau 7.900 atas lah, mungkin bisa sampai situ. Itu sih. Dan itu juga didorong juga sama mungkin penguatan dari banks kita di hari ini ya, di hari ini, dan basic industri kita seperti misalnya gold hari ini lagi naik, ya jelas emiten-emiten yang terkait dengan gold misalnya Antam dan lain-lainnya itu ikutan naik. Cuman ada satu emiten menurut saya yang cukup menarik untuk dibahas nih di Apa hari tuh? ini, yaitu misalnya kita bahas program waste to energinya Pak Prabowo Subianto. Kita ngomongin ke Toba di hari ini ARB, Mas. Gokil. ARB padahal kemarin-kemarin sentimennya selalu positif ke Iya. Toba ini. Terus kita lihat juga kalau misalnya ternyata si Toba ini even udah mengakuisisi Sembcorp nih, salah satu perusahaan yang memang sudah berbasis di Singapura dan di negara-negara lainnya, dan fokusnya memang di waste to energy itu sendiri. Kenapa bisa ARB? Karena ternyata pertama dari laporan keuangannya yang menunjukkan kalau misalnya dia minus secara year on year, mohon dikoreksi ya kalau misalnya ini. Dan juga yang lebih tepatnya lagi adalah sentimen dari market, di mana isu pagi ini direktur dari Toba itu menjelaskan kalau misalnya mereka nggak bakal ikutan proyek bonds, Patriot Bonds-nya waste to energy dari Danantara. Itu sih yang mungkin bisa kita lihat karena sevolatile itu market kita terhadap isu dan sentimen yang ada di sini sekarang gitu sih. Tapi sampai ARB tuh berarti kenceng banget. Kenceng itu banget Mas, sampai di kalau nggak salah sekitar 850 ya. Di sekarang. Queens tahu kan ARB bukan Abu Rizal Bakri loh. Waduh. Ayam rujak kan. Betul. Ayam rujak bakar. Ayam rujak bakar. Ah. Auto reject bawah. Jadi kalau misalnya saham, gimana Mas, boleh dijelasin dikit Mas? Iya, jadi kalau Masnya lebih legitimate gitu Iya, menjelaskan. jadi memang ada fraksi-fraksi harganya juga, di mana ketika mencapai batas tertentu di trading hari itu dia udah nggak bisa turun lebih bawah lagi, dan berlaku juga sama di atas, di batas tertentu atasnya, di batas tertentu itu dia udah nggak bisa naik lagi, makanya nggak naik kayak kripto yang bisa sehari naik segini turun segini gitu. Oh, nggak yang drastis banget Nggak ada gitu. yang ya bisa aja drastis kalau misalnya di pagi hari ARB, sore harinya ARA mungkin kan cukup drastis Arah juga. apa lagi tuh arah? ARA Yang atas. Yang atas. Kalau B bawah, Iya. arah atas. Oh, oke. Kalau Seperti diulang 2 itu. kali, arah-arah beda lagi artinya. Kalau R-nya di C, aca-aca beda lagi Beda artinya. lagi. Oh iya benar. Gitu jadi. Lagi dong yang lebih lucu. Yang lebih lucu lagi. Ini ya, roll of third ya. Ayo Mas, satu lagi Mas. Apa lagi yang diganti? Jadi lucu. Tapi mau nanya dong. Oke, Nanya oke. sebagai pemula yang baru banget. Dia yang mau nanya, gue yang menyelam takut nih Mas. nih. Tolong koreksi ya. Saya Tergaji lebih gue takut nggak lagi turun. sebetulnya, Mas. Saya yang jawab soalnya kan. Apa Queen? Apa Queen? Apa Tadi tuh? kan lagi bahas ambruknya IHSG. Iya betul. Iya kan? Oh, ambruknya Toba mungkin ya. IHSG Kalau IHSG kan hari ini soalnya dia hari ini naik naik. ya. Tapi beberapa hari belakangan Iya. sempat anjlok kan. Aku baca-baca sih seperti itu. Iya betul. Yang dikarenakan oleh apa Sentimen namanya? MSCI tadi. Ya, si rebalancing MSCI. Rebalancing MSCI, betul sekali. Berarti kan kalau rebalancing itu nanti akan ada saham atau saham yang keluar, saham yang masuk gitu. Akan ditentukan di situ kan. Betul.
Saham apa yang keluar kira-kira? Bisa tahu nggak sih kayak dana asing gitu, dana asing yang akan diperkirakan keluar dari bursa akibat rebalancing Oke. MSCI ini. Sebetulnya, Bener nggak? oh ini langsung jawab aja nggak apa-apa ya? Iya, Nggak silakan apa-apa, Mas. nggak Nggak perlu Tadi dari acak-acak dulu. mediakomatkami.com. Winsi dari mediakomatkami.com. Iya, ya. Jadi sebetulnya kalau misalnya kita ngomonginnya tentang rebalancing ini sendiri, berlakunya itu baru efektif penerapannya itu masih di Mei tahun depan malah. Oh, Di masih Mei lama ya? 2026. Makanya kan tadi saya bilang juga memang sevolatile itu market kita terhadap sentimen-sentimen dan isu-isu yang terjadi. Dan kalau misalnya kita lihat juga rebound hari ini mungkin juga bisa nih kita sangkut pautkan dengan di Senin pagi kemarin itu sempat Iya. naik dulu nih. Dan ketika berita itu rilis mengenai MSCI, dia langsung drop gitu kan. Jadi sebetulnya market kita memang masih cukup kuat di posisi itu saat itu gitu kan. Jadi mungkin kalau urusan dari rebalancing ini sendiri di bulan Januari sampai Mei itu yang mungkin bakal lebih terdampak ya. Seperti itu sih. Januari Kalau dan kita Mei lihat ya. di regional ini nggak reflektif nggak dengan apa yang terjadi di bursa saham kita? Maksudnya apakah sama-sama mereka kemarin juga merah sama dengan kita gitu? Kalau dari regionalnya seperti apa nih Mas misalnya? Kayak bursa Asia, bursa Hong Kong misalnya, Hang Seng, Oh, Shanghai, kalau misalnya mungkin Singapura. kalau misalnya secara regional saya masih belum terlalu memperhatikan ya. Cuman dari yang saya perhatikan di US stocks kebetulan dari Senin, Selasa, Rabu ini bahkan di Rabu ini Rabu belum keluar ya. Di Selasa kemarin itu bahkan menyentuh arahnya Mas. All time high. All time high. Itu all time high-nya mereka gitu. Karena memang kalau misalnya di US ini sendiri mereka terdorong oleh sentimen positif dari bakal red cut nih dari The Fed-nya itu sendiri. Tapi kalau misalnya untuk hubungannya ke stocks market Indonesia gimana sih? Sebetulnya nggak bakal banyak hubungannya ke stocks market Indonesia kecuali ternyata keputusan The Fed nanti adalah untuk menghold. Karena proyeksi kita memang memang cut. Jadi ketika nanti hold baru itu yang bakal kemungkinan besar bakal volatile. Seperti itu sih, Mas. Iya, Pak. Ini kapan sih FOMC? Eh, Yang November ya? Nanti malam. Oh, nanti malam. Nanti malam Pengumumannya. Oke. pengumumannya, gitu. Ini kalau misalnya berarti sentimen kalau dari dalam negeri ada nggak kayak yang mempengaruhi cukup kencang atas hijaunya ISG hari ini? Kalau dari dalam negeri ini sebetulnya ini sih Mas. Jadi karena mungkin penggodokan mengenai MSCI ini sebetulnya penerapannya masih lama, nggak bisa dibilang masih lama sih, masih di tahun depan. Akhirnya sentimen masyarakat juga mulai shifting nih dari yang awalnya panic selling ketika melihat berita tersebut sampai akhirnya mulai normal lagi gitu Betul. di hari ini. Seperti itu sih Mas. Tapi bicara tadi soal bakal sampai 25 November tuh volatilitasnya cukup tinggi gitu ya. Gimana baiknya sikap investor retail lah utamanya untuk bisa menyikapi situasi saat ini? Selalu update sama news sih dan pinter-pinter juga cari buat report-report atau mungkin proyeksi orang-orang nih terhadap saham-saham apa aja yang kemungkinan besar bisa masuk nih ke MSCI di bulan November ini sendiri dan apa juga yang bisa keluar sehingga investor juga harus lebih hati-hati dan cermat dalam memilih stoknya ini buat MSCI seperti itu sih. Dari pantauan Mega Capital Sekuritas kayak gimana yang kemungkinan akan keluar dan yang kemungkinan akan masuk? Mungkin kita masih menghitung juga ya Mas dan masih mengadjust juga berdasarkan hal-hal yang kita hitung itu seperti itu sih Mas. Oh, masih belum kelihatan. Masih belum kelihatan sih di situ. Masih sangat ini ya volatil dan juga investor tuh dimintanya untuk hati-hati gitu. Iya. Kalau lagi Kita di saat-saat seperti ini memang harus hati-hati dalam memilih stoknya seperti itu sih Mas. Hati-hati dan memantau gitu ya. karena ketika ISG kemarin lagi turunnya kan cukup dalam kemarin Cukup dalam. sampai hampir mau ke bawah 8.000 lagi tuh. Iya, betul. Jadi banyak even juga sudah udah sempat ya 10.000 ke ya? di bawah 8.000 ya. Udah sempat nyentuh, cuman balik lagi kan. Balik rebound lagi. Nah, banyak yang akhirnya juga it's time to serok. Kayak serok apa yang paling ideal dan bijak gitu. Karena lucunya ya Mas, di hari Senin kemarin walaupun kita semerah itu,
Net Foreign itu masih mencatatkan buy Mas di hari Senin kemarin. Oh iya. Iya. Jadi kalau misalnya kita lihat ya memang itu waktunya buat serok waktu itu gitu kan. Dan malah kebalikannya ketika penurunannya nggak sedalam itu di hari Selasa, Net Foreign itu malah sell gitu kan. Makanya seperti yang dibilang sebelumnya, rajin-rajin buat membaca apa aja sih isu-isu sentimen dan bagaimana sih sikap mengenai market ini, seperti itu sih. Gitu. Jadi rekomendasi mungkin bisa jadi pertimbangan, cuma bukan disclaimer, ini bukan imbauan ya. Bukan Iya. imbauan Lebih ke ya. pertimbangan gitu. Apa saham-saham yang mungkin menarik buat dikoleksi di tengah kondisi volatil sekarang? Setidaknya buat besok aja. Kalau misalnya mungkin jangan ke saham kali ya, sektor kali ya. Sektor ya. Oh. Sektor ya, karena kalau misalnya kita lihat di sektor sendiri, karena penaikan emas ini mungkin masih cukup panjang jalannya nih, dengan segala macam keputusan nanti malam. Seperti itu mungkin bisa dikolek dikit-dikit dulu nih, dicicil dulu untuk saham-saham dengan yang memiliki afiliasi dengan emas, seperti itu sih. Karena Fed tadi mau nge-cut. Iya, pertama itu, kedua juga ketika volatile kayak gini semuanya juga secara kondisi global juga lebih cenderung ke emas, seperti itu sih. Gitu. Oke. Aku akan beli saham emas. Sama hari Karena ini. kalau cari emasnya susah sekarang. Apalagi Lagi Mas langka ya? Edo, enggak ya? Weh, Iya. saya gampang. Enggak ya? Tinggal ke lantai 9 aja. Wah. Enggak. Anyway, makasih banyak Mas Farhan. Oke. Jadi mau sama-sama. nyanyi nggak nih? Nyanyi Nyanyi yuk. apa ya? Aca-aca tadi ya? Masih ada waktu. Oh enggak, aca-aca apa-apa Atau nih? mau pantun? Mau nyanyi apa pantun? Pilih mana? Pilihnya mana? Mas Edo maunya yang mana deh? Saya Woi, gak diberkatin, gak boleh. Nggak di- artinya. nggak Kayaknya disetujui. sudah selesai dulu Nggak setuju hari ya. ini. Bisa aja nih masuknya. Iya. Dewa Tiba-tiba. Neptun marah. Takutnya besok gak Jangan. dikasih hijau lagi kan kita yang susah sebetulnya. Waduh. Oh Mas. iya. Kalau besok Oh nggak gini dikasih ya ojek bercandaan lagi. ekonom, orang-orang ekonom gini ya. Kalau nggak dikasih hijau lagi tetap bersyukur. Karena Iya. saat itu kita bisa serok justru. Iya, betul Hmm. banget lagi. Itu positifis yang harus kita jaga di market saat ini, seperti itu ya. Siap. Yes. Biar ekonomi kita bisa 8%. Oh iya betul. Optimis? Kalau Kok ada jedanya? mending kita lanjutin dulu kalau gitu ya. Jalanin dulu aja ya. Pokoknya berusaha sebaik mungkin ya. Iya, betul. Oke, Gitu. kata-katanya dong hari ini Mas Farhan. Oke, waduh. Abis itu Nggak teng siap. teng teng teng. Iya, Karena out of nowhere banget ya Iya kebetulan. memang. Ya. Habis ditanya ekonomi, tiba-tiba kata-kata Kata-kata- hari ini. Kata-kata ekonomi juga nggak apa-apa. Aduh, jangan juga. Semangat terus, jangan kendor. Iya, boleh deh kalau itu kata-kata dari Mas Edo. Semangat terus, jangan kendor Disumbang. kawan-kawan. Ya udah, terima kasih sekali lagi Mas Farhan. Oke, Makasih ya, Mas sama-sama. Farhan. Jangan kapok ngobrol sama kita tentunya. Detikers juga jangan kapok nonton Detik Sore karena kita masih akan ada sampai setengah 6 sore nanti. Betul. Habis ini kita mau ngomongin Pa Purbaya. Kita mau gosipin gaya koboynya. Yes. Iya nggak? Jangan kemana-mana ya. Ah, Break dulu kan? iya dong. Oh iya Kita benar. break dulu. Habis ini Detikers jangan kemana-mana, tetap di. Oh sorry, Mas Farhan udah tahu tagline-nya Detik Sore? Oh iya. Kalau misalnya kita bilang Detik Sore, jawabannya apa? Kalau berhasil jawab kita kasih 1 juta rupiah. Bener nih. Benar. Cari Detik dulu Sore- nih sekarang. Jangan Oh, dong, enggak, sekarang cari dong. ya. Kok kita? Lu aja. Mau bagi 2 enggak? Oh iya benar. Jadi misalnya kalau kita bilang Detik Sore, balasnya nggak cuma hore-hore. Hore-hore. Oke. Alright. Oke, sip. Tapi tangannya harus yang gitu. Nah, Yang hore gitu Iya. ya. Oke. Kayak make your own style gitu. Oke. Iya. Oke, guys, abis ini kita ketemu lagi ya. Kita break dulu. Tetap bersama kami di Detik Sore. Mana? Apa tadi? Gajua. Hore. Hai, sudah live ternyata. Halo. We are back. Masih di Detik Sore. Enggak cuma hore-hore kok bisik-bisik ya. Soalnya kita Gak enak sama petir di gak luar. enak sama petir di luar. Jangan Takutnya dia ngalang-ngalain petir. kayak gue yang berkuasa di sini. Ah itu dah. Tapi ada yang lebih berkuasa dari kita. Tuhan. Itu. Tentu. Tentu. Pa Purbaya. Ah itu dia. Pa Purbaya dengan gaya koboynya yang menantang semua orang. Kayak Iya. nggak ada yang ditakuti. Ya kecuali Allah ya. Kecuali Allah. Ya tapi beliau juga nggak takut sama even ke mafia pun bahkan. Iya lo hebat ya. Karena beberapa kali juga sempat di challenge juga sama teman-teman media soal Pak gimana soal ini kayak nggak takut gitu. Bahkan beliau Iya. pakai gaya gue lo kan Iya. ngomongnya. Jadi kesannya tuh koboynya ada banget terus kayak nggak takut siapapun karena beliau juga sempat bilang bahwa
gue koboi begini itu perintah presiden juga gitu. Iya, Jadi bener. siapa lu ngatur-ngatur gitu Heeh. kan. Terus dia juga bilang gue koboi gini junior. Wah, Koboi junior. Itu apa ya awal liriknya ya? Kamu Oh, kamu. membuat aku tersipu. Iya kan? Bagus suaranya ternyata The Tickers. Bohong dia. Ya kan? Soal Purbaya, Iya. ya, Pak Purbaya jago nyanyi gak ya? Oh iya ya. Kalau Biasanya ada beliau nyanyi lagu Bunga di Tepi Jalan, ada videonya. karakter suaranya dia banget lagi. Karakter suaranya Tantowi Yahya banget sih, cowboy banget. Tapi soal Pak Purbaya ya, memang beliau ini adalah sosok yang seperti oase gitu di pemerintahnya Pak Prabowo. Karena dengan kedatangan beliau seolah-olah tuh masyarakat tuh melupakan gitu masalah-masalah yang lain karena Betul. sepertinya ada harapan yang sangat-sangat besar gitu bisa dibawa sama Iya. Pak Purbaya ini gitu. Di saat semuanya sedang gelap tiba-tiba ada cahaya muncul. Betul dari sekali. beliau. Padahal Pak Purbaya nggak terang-terang banget ya sebenarnya secara warna kulit. Saya harus ngomong apa sebagai penyiar infal ini? Tapi ya itu bahwa Pak Purbaya melakukan cukup banyak selain daripada kebijakan Yes. juga soal gaya komunikasi juga kayak arah kebijakannya tuh juga cukup berbeda gitu kalau dilihat-lihat. Arah komunikasi. Gaya Ya. komunikasi berbeda sekali dengan pendahulunya sebelumnya Bu Sri Mulyani tuh lebih kalem, lebih protektif sementara beliau lebih ke pro growth. Dua-duanya sebenarnya pro growth tapi gaya komunikasinya lebih blak-blakan Pak Purbaya. Lebih lugas juga ya. Lebih lugas dan masyarakat tuh seneng ternyata sama yang kayak gitu-gitu. Iya, apakah itu memang karakter aslinya seorang Pak Purbaya atau itu pattern komunikasi yang disengaja, kita nggak tahu ya. Nah, itu juga kita bikin penasaran sih Iya. kayak sampai kapan nih Pak Purbaya bakal begini dan seberapa efektif untuk bisa mengambil hati masyarakat gitu ya. Betul. Makanya kita pengen baca dari sisi sudut pandang politiknya The Tickers, seberapa efektif gaya koboi Pak Purbaya ini memikat hati masyarakat. Kita akan ngobrol bareng sama Direktur Eksekutif PPI, pengamat politik Mas Adi Prayitno. Halo Mas Selamat Adi. sore Mas Adi. Sore, Edo, Wenji. Kabar baik Mas Adi? Siap. Baik ya. Ini Mantap. Mas Adi kehujanan nggak hari ini? Enggak ya? Nah, enggak sih mas, jangan hujan terus lah. Iya sih. Rambutnya soalnya masih on point sih, jadi nggak hujan itu. asli ini kayak habis di tambahin volumenya. Iya kayaknya tuh agak disasak dikit nih. Mas Adi, kita ini ngambil sudut pandang yang agak berbeda gitu. Kalau biasanya kita ngomongin Pak Purbaya dari sisi kebijakannya, bagaimana bisa membawa ekonomi Indonesia lebih baik dengan kebijakan fiskalnya. Sekarang kita ngomong dari sisi politik, gaya komunikasi beliau begitu yang sampai saat ini tuh kayaknya masih sangat disenangi sama masyarakat gitu. Kalau misalnya dibilang honeymoon phase, ini udah mau 2 bulan beliau. Nggak Iya. selesai-selesai masa bulan madunya. Gimana tuh Mas Adi ngelihatnya? Ya, saya kira memang ada beberapa hal terkait dengan gaya komunikasi politik Pak Purbaya ya. Pertama memang harus diakui, ini mungkin salah satu menteri yang relatif agak blak-blakan. Bahkan banyak yang menyebut dengan menggunakan bahasa koboi. Tapi bagi saya model komunikasi politik seperti Pak Purbaya ini kenapa mendapatkan respon yang cukup positif? Karena ini adalah antitesa dari pejabat-pejabat publik yang mungkin sejak lama kalau bicara di depan publik komunikasi politiknya itu agak kaku, agak jelimet, dan yang paling penting selalu tekstual dan formalis. Sehingga publik menganggap ya pejabat publik itu kayak robot. Tidak natural seperti pejabat publik yang lain yang mestinya dia harus tampil secara alamiah. Ketika Pak Purbaya muncul sebagai Menteri Keuangan yang baru menggantikan Sri Mulyani, tentu banyak sekali respon yang cukup positif karena Pak Purbaya itu dianggap semacam sesuatu yang diferensiatif, cukup berbeda untuk ukuran pejabat publik yang misalnya bahasanya itu adalah gaspol, to the point, direct, tidak perlu tutup menutupi apa yang mesti disampaikan dan seterusnya. Dan yang paling penting dengan Pak Purbaya, maka istilah-istilah ekonomi yang sangat jelimet
selama ini tidak pernah membumi itu istilah-istilah ekonomi, tapi sangatlah mudah untuk dipahami secara signifikan. Iya. Bahkan kalau kita mau jujur sebenarnya, kalau kita mau bicara ekonomi, ini kan hanya konsumsi kalangan tertentu, khususnya kelas menengah yang memang engage dan peduli dengan urusan-urusan ekonomi. Tapi dengan gaya komunikasi yang ditampilkan oleh Pak Purbaya, hal-hal yang selama ini sifatnya jelimet, agak susah untuk dipahami oleh publik, terutama angka-angka yang terkait dengan ekonomi, sangat mudah untuk dikonfirmasi sebagai bagian dari pengetahuan publik. Itu yang saya sebut sebagai faktor yang pertama. Tapi yang kedua menurut saya adalah sesuatu yang jauh lebih penting dan jauh lebih prinsipil, yaitu beyond komunikasi politik. Kalau orang banyak sekali yang menyoroti, oh ini adalah gaya komunikasi politik koboi dan belak-belakan. Saya justru menangkap ada sesuatu yang jauh lebih penting di antara itu semua. Adalah hal-hal yang sifatnya substantif, ada hal-hal yang sifatnya prinsip, yang selama ini tidak pernah diketahui oleh publik, tapi setelah Pak Purbaya menjadi menteri, hal-hal yang selama ini itu mengendap di permukaan, misalnya diketahui secara signifikan. Contoh, orang seakan-akan berhenti bicara tentang WUS. Seakan-akan WUS itu ya selesai dan kemudian bisa dinikmati manfaatnya. Tapi beberapa waktu yang lalu ketika Pak Purbaya bicara tentang bahwa tidak akan membayar hutang WUS kepada Cina menggunakan APBN, jadi diskursus tentang WUS itu per hari ini terus menjadi perdebatan yang cukup luar biasa. Apa Ya. yang kemudian diketahui oleh publik? Oh ternyata publik baru tahu kereta cepat WUS itu hutangnya kepada Cina itu tiap tahunnya adalah 2 triliun. Kan kira-kira begitu, Mas. Dalam kurun waktu yang cukup panjang. Selama ini publik tidak pernah tahu. Ya. Itulah yang saya sebut ada sesuatu yang diungkap oleh Pak Purbaya, di mana selama ini tidak pernah diketahui oleh publik, tapi secara perlahan sudah mulai menjadi concern secara bersama. Ataupun misalnya ketika Pak Purbaya menyebut ada sejumlah 234 triliun dana yang dimiliki oleh sejumlah provinsi dan kabupaten, dananya itu mengendap di bank dan tidak dibelanjakan. Ini kan sesuatu yang menarik karena selama ini ada kesan efek dari efisiensi Pemda dan pemerintahan daerah itu kan tidak punya uang untuk belanja di daerah masing-masing. Tapi ketika Purbaya mengungkap bahwa sejumlah provinsi dan kabupaten dananya disimpan di bank dan tidak dibelanjakan, tentu publik bertanya-tanya, kenapa dananya tidak dibelanjakan dan seterusnya dan seterusnya. Itulah yang saya sebut sebagai efek dari bagaimana sebenarnya di balik komunikasi politik yang belak-belakan, yang to the point, yang cowboy, ada sesuatu yang prinsip dan penting secara perlahan, ya memang diungkap oleh Pak Purbaya. Kalau mau ditambahkan adalah soal bagaimana Pak Purbaya akan menindak tegas para pengimpor baju-baju bekas ke Indonesia. Itu kan menarik bagi saya. Sesuatu yang mungkin selama ini hanya sebatas pepesan kosong, hanya sebatas gosip, hanya sebatas isu-isu terkait dengan impor baju bekas ke Indonesia. Tapi Pak Purbaya mengatakan, jangan pernah ada lagi yang nakal mengimpor barang bekas ke Oke. Indonesia. Oh kan itu keren Mas menurut saya. Oke. Mas Adi, terlepas dari kebijakan dan omongan-omongan yang disampaikan Pak Purbaya sejauh ini ke publik, itu masih kita tunggu seperti apa sebenarnya realisasinya begitu ya, bagaimana efeknya, hasilnya. Tapi memang apa yang disampaikan beliau ini rasa-rasanya kayak sekarang tuh apapun yang keluar dari mulut Pak Purbaya itu jadi diskursus buat masyarakat, jadi perhatian, jadi Iya. kayak orang tuh dengerinnya tuh telinganya dibuka lebar-lebar gitu. Sementara sebelumnya, padahal kalau dari sisi apa yang disampaikan sebenarnya menteri-menteri lain pun juga mengungkapkan hal serupa sebenarnya, atau mungkin Iya. menteri sebelum beliau juga mengungkapkan hal serupa. Tapi rasa-rasanya Pak Purbaya tuh dengan gayanya tuh malah justru bisa makin Lebih didengerin masuk. gitu, lebih masuk gitu. Iya, packagingnya beda soalnya. Betul. Apa perlu ini ditiru juga sama menteri lain, Mas Adi? Ya kalau mau jujur sebenarnya Pak Purbaya itu setiap statement ke publik itu kan pastinya menyampaikan sesuatu yang baru dan berbeda. Jadi ada diferensiasi yang ditunjukkan. Ibarat sebuah sinetron dan judul lagu, Pak Purbaya itu setiap hari memang selalu ditunggu. Kira-kira episode dan judul lagu apa yang kemudian akan disampaikan secara terbuka. Iya. Dan yang disampaikan itu selalu baru. Dulu bicara WUS, kemudian bicara tentang dana Pemda yang mengendap. Sebelumnya lagi bicara tentang bagaimana APBN mensubsidi hingga 70% terkait dengan tabung gas LPG 3 kg. Termasuk juga soal bicara impor baju bekas dan seterusnya dan seterusnya. Bagi saya ini adalah sesuatu yang memang selama ini terkonfirmasi jadi pembicaraan publik, tapi kan seakan-akan jadi samar-samar.
Di tangan Pak Purbaya selama ini yang berada di bawah permukaan samar-samar itu semuanya menjadi terang benderang. Itulah yang saya sebut kenapa Pak Purbaya itu menjadi darling dalam konteks pemberitaan di media, termasuk juga di kelompok-kelompok media sosial. Memang resultantenya cukup positif. Wajar kalau kemudian Pak Purbaya itu tiap hari kalau seakan-akan kalau tidak ada berita dengan Pak Purbaya itu ada sesuatu yang hilang, Mas. Ibarat kita itu nonton sinetron ataupun film-film yang di salah satu TV swasta, film azab, Mas. Kira-kira episode besoknya ini tentang azab apa lagi nih? Kan sebelumnya misalnya anak durhaka kepada orang tua maka kuburnya dipersusah. Kira-kira besok kira-kira apa lagi nih sinetronnya? Kan kira-kira begitu yang kemudian ditunggu oleh publik. Oleh karena itu, kebaruan-kebaruan yang dimunculkan itulah yang kemudian selalu dinanti. Apa yang sebenarnya bisa ditunjukkan oleh Pak Purbaya yang selama ini menjadi concern publik dan kemudian belum terekspor. Nah, kalau bicara tentang apakah menteri-menteri yang lain perlu melakukan ini, saya kira menteri yang lain itu kerjanya juga banyak ya. Cuman mungkin karena tidak terlampau diekspos, mungkin karena resultantenya juga tidak terlampau kuat. Jadi apapun yang dilakukan itu tidak sampai. Dan saya hakul yakin namanya pembantu presiden pasti kerja dong 24 jam bahkan. Bahkan hari libur pun juga para menteri itu bekerja. Saya termasuk yang menyakit. Tapi sekali lagi publik ataupun netizen termasuk media massa pastinya mereka punya selera tersendiri soal siapa menteri yang disukai dan kira-kira siapa menteri yang memang dikerubungi untuk dimintai pendapatnya terkait dengan situasi pekerjaan dan kementerian yang sedang berkembang. Kan kira-kira begitu, Mas. Iya. Berarti bisa dibilang sejauh ini sentimennya positif ya terhadap Menteri Keuangan kita Pak Purbaya. Nah, tadi kita sempat baca-baca nih Mas Adi. Pak Purbaya ini kalau misalnya menurut sebuah survei ya, beliau potensial untuk menjadi wapres bahkan. Padahal belum genap 2 bulan. Ini. Wapres siapa? Wah, biarkan Tuhan yang menjawab ya. Ya, boleh minta komentar ya Mas Adi. kalau kita mau jujur sebenarnya masyarakat kita ini kan gampang jatuh cinta tapi juga gampang benci kepada siapapun. Dulu siapa sih yang tidak jatuh cinta kepada Sri Mulyani? Sosok perempuan pintar, cerdas dan nyaris tidak pernah tergantikan di negara ini. Yaitu menteri yang saya nyebut adalah menteri di segala zaman, di zamannya SBY, Jokowi, dan Pak Prabowo Subianto. Siapa yang tidak muji-muji? Bahkan setiap pemilu, nama Sri Mulyani selalu masuk dalam radar soal kandidat ya, baik sebagai calon presiden ataupun sebagai calon wakil presiden. Tapi kan at the end kita tahu bahwa ya tidak ada yang meminati Sri Mulyani sebagai sosok yang kemudian akan memajukan dalam setiap pemilu 2014, 2019, ataupun 2024. Yang ingin saya katakan adalah setiap barang populer di negara kita pasti akan selalu dikait-kaitkan dengan pilpres dan pemilu. Bahkan kita tahu fenomena KDM ya, Bapak Aing ya, Gubernur Jawa Barat itu kan cukup viral, mendapatkan respon yang cukup positif. Apa coba yang dibicarakan oleh publik? Wah, ini masuk radar survei, calon pemimpin masa depan dan seterusnya dan seterusnya. Yang ingin saya katakan adalah publik kita itu sangat mudah untuk mudah berkesimpulan bahwa seakan-akan yang viral, bahwa seakan-akan yang populer hari ini itu relatifly akan memudahkan untuk mengikuti pertandingan di pilpres dalam pemilu. Bagi saya tidak sesederhana itu, karena kalau kita tahu sebenarnya bicara tentang maju pilpres ataupun baik sebagai calon presiden ataupun sebagai wakil presiden, variabelnya banyak. Pertama, wajib hukumnya diusung oleh partai politik ataupun gabungan partai politik. Mau populer sampai akhirat di situ dikenal, kalau memang tidak ada partai politik yang mengusung, siapapun dia tidak akan mampu mencalonkan diri sebagai calon presiden ataupun sebagai calon wakil presiden. Yang kedua tentu kita tahu urusan capres ya, termasuk juga soal calon wakil presiden. Ini kan domainnya elit. Elit itu siapa? Adalah aktor-aktor kunci. Yang salah satunya adalah ketua umum partai. Nah, kita tahu Pak Purbaya bukan partai, bukan elit-elit yang menjadi bagian dari partai politik, ya rasa-rasanya agak rumit untuk membayangkan untuk bisa maju di 2029 sekalipun dikaitkan dengan potensinya untuk menjadi calon wakil presiden. Jadi, dua variabel inilah yang saya kira memang menjadi penegas bahwa pertama kita memang terlampau buru-buru bicara tentang pilpres dikaitkan dengan sosok yang populer. Yang kedua, untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden, jalan yang ditempuh itu cukuplah berliku dan mendaki. Nah, yang terakhir
Biasanya saya selalu mengatakan, kita itu cepat sekali memudahkan pandangan kita dan apresiasi kita kepada orang yang lain hati. Misalnya siapa yang menjamin Pak Purbaya itu bulan depan ataupun bulan-bulan selanjutnya akan terus menjadi darling. Saya tidak terlampau menjamin. Kalau tiba-tiba misalnya gaya komunikasi politiknya Pak Purbaya itu tiba-tiba tidak lagi koboi, kemudian menjadi kalem, ya harus disiapkan bagaimana kekecewaan publik itu akan bermunculan di mana-mana. Atau misalnya di kemudian hari 4 bulan, 5 bulan setelah jadi Menteri Keuangan, tiba-tiba misalnya Pak Purbaya itu setelah menjadi Menteri Keuangan yang baru tidak melahirkan apapun, tidak ada inovasi-inovasi yang menyangkut perbaikan di bidang ekonomi, ya harus siap-siap dikritik dan dibully. Karena kalau mau jujur sebenarnya rakyat kan sudah dapat gaya koboynya, sudah dapat belak-belakannya, sudah dapat to the point-nya, sudah mendapatkan bahasa-bahasa yang enak didengar. Nah, yang paling penting ke depan adalah pembuktian. Apa bisa persoalan-persoalan yang selama ini menjadi krusial dalam bidang ekonomi itu selesai dengan gaya komunikasi politik Pak Purbaya ini. Nah, itu yang saya sebut sebagai pembuktian di masa-masa yang akan datang. Oke. Kalau di tengah gaya komunikasi politik yang sudah ada, tapi hal-hal yang sifatnya prinsip, hal-hal yang sifatnya penting, hal-hal yang selama ini menjadi masalah tidak ada solusinya, saya termasuk yang meyakini bukan lagi positif yang didapatkan, justru adalah hal-hal yang sifatnya negatif, bisa kritik ataupun bully-bulian yang tidak berkesudahan. Mas Adi, kalau bicara atau melihat masa lalu begitu, gaya komunikasi yang seperti ditunjukkan Pak Purbaya ini cukup efektif nggak buat memberikan exposure positif gitu buat jalannya pemerintahan? Kalau mau jujur bagus ya Mas. Sebelumnya kita tahu bahwa persepsi publik terkait dengan kinerja pemerintah itu kan relatif kurang oke, terutama ketika ada peristiwa aksi dan demonstrasi di bulan Agustus beberapa waktu yang lalu. Tapi praktis setelah bulan Agustus terjadi reshuffle, sejumlah menteri diganti. Salah satunya Sri Mulyani diganti dengan Purbaya. Kita tahu kemarin bahwa di bulan Oktober hasil begitu banyak survei menunjukkan bahwa 80% masyarakat itu mengapresiasi kinerja pemerintah. Terutama yang salah satu yang dievaluasi itu adalah kinerja di bidang ekonomi yang kemudian menjurus kepada Menteri Keuangan. Oleh karena itu, bagi saya, apa yang dilakukan oleh Pak Purbaya dengan inovasi, dengan manuver, termasuk juga gaya komunikasinya yang gaspol tanpa rem-rem ini, menjadi penting bahwa sebenarnya pemerintah itu terbuka dengan segala hal apa yang sudah dilakukan. Termasuk juga pemerintah melalui Menteri Keuangan terbuka bahwa segala sesuatu yang selama ini tidak selesai, selama ini berada di ruang-ruang tertutup belum tuntas, itu bisa dituntaskan secara signifikan. Makanya ketika Pak Purbaya setiap menyampaikan pidato politik ataupun sikap-sikap dari kementerian, itu kan selalu mendapatkan expose yang cukup baik kan dari publik dan netizen. Contoh yang paling nyata adalah ketika ya terkait dengan bagaimana mencairkan dana 200 triliun selama ini mungkin di bank sentral, tapi kemudian didistribusikan ke bank-bank himbara, itu kan juga mendapatkan apresiasi yang cukup luar biasa. Meski pada level teknis kan ada perdebatan-perdebatan yang cukup panjang. Bagaimana nanti cara mengontrolnya, dana yang cukup besar itu kemudian akan turun ke masyarakat dan turun ke bawah. Sebagai wujud misalnya untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang ada di daerah dan pedesaan. Termasuk juga soal yang paling penting adalah WUS. Nah, bagi saya pernyataan Pak Purbaya terkait dengan WUS itu menjadi trigger bagaimana Purbaya itu kemudian mendapatkan, ya sorry itu saya katakan, sesuatu yang mendapatkan respon yang sangat positif. Karena WUS memang sejak awal itu kan sudah memantik kontroversi. Sejak awal memang WUS itu disorot, mulai misalnya nggak penting lah WUS untuk Jakarta dan Bandung karena jaraknya cuma 150 km. Karena misalnya saat ini tol Jakarta dan Bandung sudah oke. Dan bahkan adanya WUS itu kan akan misalnya itu membuat kereta Parahyangan yang selama ini menjadi moda transportasi Jakarta dan Bandung itu akan dalam tanda kutip tidak laku dan orang kemudian beralih ke WUS dan seterusnya dan seterusnya. Wajar ketika Pak Purbaya bicara tentang tidak akan membayar hutang WUS menggunakan APBN, disitulah orang kemudian bertanya-tanya siapa nih sebenarnya ini sosok, kok berani betul ngomong begini, kok gaspol betul, dan kemudian menunjukkan sesuatu yang selama ini menjadi concern publik soal keberpihakan kepada kepentingan masyarakat secara umum. Saya kira di situ, Mas. Ya. Kalau dulu kita mungkin ingatnya Bu Susi kali ya, Bu Susi Pujiastuti atau mungkin Betul. Pak Jonan ketika di Kementerian Perhubungan gitu. Tapi Mas Adi, soal
soal Pak Purbaya nih kan beliau sempat bilang kalau ketika gaya koboynya itu dikritik, kemudian beliau bilang ini presiden yang menyuruh Nyuruh saya gaya saya. koboy kayak gini. Artinya ini kalau ditranslasikan dalam bahasa yang sederhana gitu, Mas Adi, seperti apa, sebesar apa kekuatan Pak Purbaya di pemerintahan saat ini, Pak Mas Adi? Ya sebenarnya pesan itu adalah satu hal yang pasti bahwa Pak Purbaya itu adalah pembantu presiden, menteri yang pastinya sangat diharapkan. Bagaimana stimulus terkait dengan ekonomi itu sesuai dengan harapan-harapan publik. Karena apapun judulnya, Purbaya ini adalah antitesa dari Sri Mulyani yang mungkin bagi banyak orang sebagai menteri keuangan yang nyaris tidak tergantikan. Makanya ketika begitu banyak manuver-manuver yang dilakukan oleh Pak Purbaya, ada kritik sudah mulai bermunculan. Pak Purbaya satu hal, itu adalah jawaban kunci menurut saya. Bahwa apapun yang dilakukan oleh Pak Purbaya tidak lebih dan tidak bukan adalah perintah dari Presiden. Jadi Pak Purbaya itu belak-belakan, kemudian gaspol, kemudian cukup terbuka, gaya koboi, mengomentari kementerian yang lain, mengomentari keuangan daerah, itu adalah sesuai dengan perintah Presiden. Jadi kalau mau mengkritik Pak Purbaya ya kritiklah siapa yang memberikan perintah itu, kan kira-kira begitu. Iya. Kepada orang itu ya tolong didengar. Iya, benar. Jadi Loh representasi iya dong, presiden menteri kan gitu. nggak mungkin jalan sendiri tanpa ada Iya. perintah, ya kan? Tanpa ada perintah dan arahan dari Presiden. Oleh karena itu, menurut saya sepanjang apa yang dilakukan oleh Pak Purbaya itu menguntungkan ya kepada pemerintah, baik secara citra, secara image, termasuk juga dari segi kebijakan, ya sekalipun yang dilakukan oleh Pak Purbaya itu mungkin sudah menuai protes dan ada resistensi dari kementerian yang lain, termasuk juga protes dari anggota dewan, ya pastinya Pak Purbaya akan terus ini menjalankan ini show sebagai bagian dari untuk memberikan efek yang positif terhadap pemerintahan. Makanya kan banyak di netizen itu mengatakan bahwa Pak Purbaya show must go on lah, kira-kira begitu. Ya, Jangan benar. pernah mendengarkan suara-suara nyinyir-nyinyiran yang sebenarnya merasa terganggu dengan manuver-manuvernya. Nyinyiran memang tidak pernah, betul ya. Nggak pernah bisa diterima. Terakhir nih Mas Adi, boleh dong kita berandai-andai kalau misalnya Mas Adi lagi bersebelahan atau berhadapan dengan Pak Purbaya, apa yang mau disampaikan? Wejangan atau apa? Wejangan emang dia anaknya, bukan ya? Atau kira-kira mau nyampein apa, Mas? Mau nyampein kalau- apa kalau ya? di depan Pak Oh, Purbaya? bagi saya ini sangat mudah kok. Pak Purbaya minta tolong persoalan-persoalan yang terjadi di bidang ekonomi itu tuntas. Satu, ayo pertumbuhan ekonomi kita tambah, jangan hanya berkutat di 5%. Jadilah 6%, 7%, dan 8%. Ada pertanyaan tambahan. Pertumbuhannya itu jangan hanya di sekitaran Pak Purbaya, tapi tumbuhnya juga di tempat-tempat yang lain yang selama ini tidak pernah tumbuh. Kita senang Mas kalau ada pertumbuhan ekonomi, tapi sekali lagi tentu pertumbuhan itu harus merata, terutama di wilayah-wilayah ataupun di orang-orang yang selama ini memang tidak pernah tersentuh oleh perubahan apapun, itu satu. Yang kedua, pasti akan saya bilang Pak Purbaya, monggo dengan gaya gaspol dan tanpa rem-remnya ini kemiskinan bisa dikurangi, pengangguran bisa dikurangi, dan yang paling penting akses terhadap dunia kerja itu semakin hebat dan semakin terbuka. Saya kira di situ saja kok dua hal yang selama ini menjadi prinsip, menjadi sesuatu yang selama ini menjadi persoalan yang saya sebut persoalan yang cukup serius dan perlu dicarikan solusinya secara mantap. Baik, kalau gitu terima kasih banyak Mas Adi sekali lagi untuk waktunya sudah bergabung kembali dengan Detik Sore. Kapan-kapan mampir lagi ke studio Mas Adi. Terima kasih, salam sehat, selamat Siap bertugas Mas, kembali. siap, thank you ya. Thank you Mas Adi. Kayaknya geledeknya Udah berhenti nih? berhenti ya? Apakah kita keluar? Apakah kita akan? Sepertinya iya. Oh enggak, masih hujan. Masih hujan. Kok nggak kedengeran ya? Ya udah kalau gitu kita break dulu Tigers. Habis ini kita Ya. masih akan ada sampai satu segmen lagi karena di akhir ini kita akan mencoba refleksi. Seperti apa pola keuangan yang kita lakukan selama tahun ini dan apa yang bisa jadi evaluasi ya di tahun Ada depan. update juga dari NTMC nanti ya. Oh, kita mau ke NTMC dulu. Sekarang atau nanti? Sekarang atau nanti? Bisa, Sekarang. boleh. Berarti nggak jadi break Siapakah guys. yang bergabung sama kita? Brip to Ecclesia. Brip to Ecclesia, Halo. selamat sore. Halo, selamat sore It's Quincy been dan a Edo. while. Apa kabar Brip to Ecclesia? Udah lama gak mampir ke Detik Sore loh.
Luar biasa. Luar biasa ya. Ini sepertinya sedang berada di wilayah yang baru saja selesai hujan ya. Apa masih hujan? Saat ini masih gerimis sih. Masih Oh gerimis ya ampun, ya udah kita harus buru-buru nih. Nanti Bribtu sakit, jangan sampai sakit. Jangan dong. Heeh. Silakan kalau Silakan gitu laporannya. laporannya. Bribtu Eklesia. Baik, terima kasih Quincy dan Edo. Selamat sore Detikers, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Cawang Uki, Jakarta Timur. Dapat kita lihat bersama situasi arus lalu lintas pada sore hari ini tampak cukup ramai dan terus mengalami peningkatan volume arus kendaraan dari berbagai arahnya, yakni dari arah Priuk maupun Rawamangun yang akan menuju ke arah Pancoran dalam keadaan ramai dan cenderung mengalami perlambatan kecepatan kendaraan jelang traffic light di kawasan ini. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara pastikan selalu berhati-hati dan mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Dan selanjutnya dari arah Halim ataupun tol Jakarta Cikampek yang akan berbelok menuju ke arah Cililitan ataupun Kramajati dan di arah sebaliknya. Pada sore hari ini tampak cukup ramai dan sama halnya terjadi perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan meningkatnya volume arus kendaraan pada jam pulang perkantoran sore hari ini. Kami mengimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap berhati-hati dan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan dikarenakan cuaca yang tidak menentu di kawasan DKI Jakarta dan sekitarnya, kami mengimbau pastikan selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda dikarenakan banyaknya jalanan yang licin dan juga struktur jalan yang tidak rata akibat curah hujan. Dan bagi pengendara roda 2 untuk tidak berteduh di bawah flyover demi kelancaran arus lalu lintas. Untuk itu kami mengajak Detikers dan seluruh pengendara pastikan selalu mematuhi rambu lalu lintas yang berlaku dan juga selalu mengikuti arahan dan petunjuk petugas kami di lapangan. Dan bagi Detikers yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 15669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan, kembali kepada Quincy dan juga Edo. Silakan. Terima kasih banyak Bribtu Eklesia dan juga hati-hati di jalan juga buat Bribtu Eklesia. Sepertinya jalannya agak slippery wet ya. Licin. Semoga sepatunya memadai ya. Spesifik banget. Nggak pakai heels kan? Nggak pakai heels dong. Ya udah kalau gitu. Oke. Terima kasih sekali lagi dan selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas. Salam presisi. Baiklah, kita break dulu Detikers. Tadi udah kita tease apa yang akan kita obrolin. Abis ini kita akan barengan sama perencana keuangan yang sudah Certified cukup juga ya. lama sepertinya. Tidak mampir ke Detik Sore ya. Habis ini kita akan ngobrol bareng sama beliau. Tetap Oke. Detik Sore. Nggak cuman hore-hore. Hai, Halo Detikers. Kayak baru ketemu. salam kenal. Salam kenal, aku Quincy. Ini sebelah aku ada Bapak Aku Edo. Justin. Hubner. Gitu. Kita masih akan bahas soal keuangan. Tadi bahas keuangan tapi dari sisi politik ya. Sekarang kita benar-benar bahas keuangannya. Perencanaan keuangan, bagaimana menjelang akhir tahun biasanya orang boros tuh kan. Kayak pengen jajan atau mungkin serap anggaran kalau di pemerintahan. Ya. Nah, kita pengen tahu dari sisi individual seperti apa baiknya kita menata ulang keuangan kita di akhir tahun karena biasanya makin ke akhir tahun makin berantakan. Makin berantak. Apalagi aku lagi hamil nih. Ya kan? Oh Di iya? akhir tahun. Iya nih, enggak. Oh iya maksudnya gitu ya benar-benar. Iya kan? Gue mau bilang biasanya makin ke akhir tahun makin berantakan terus kata Detikers yang nonton itu mah lu doang kali, gua enggak. Ya mohon maaf deh. Tapi kita pengen bahas soal bagaimana menata ulang keuangan kita di akhir tahun ini jadi semacam refleksi lah ya. Kita bergabung bersama Mbak Mirna Elok Anggraini, CFP Hai. QWP. Mbak, CFP Iya. kan kita tahu semuanya Certified Financial Planner. Planner. Kalau QWP itu apa? Qualified Wealth Planner. Jadi Penata membangun kekayaan. gitu kan. Kekayaan. Oke. Jadi gimana caranya supaya bisa kaya Mbak Mirna? In this economy ya. Iya, kita mah langsung intinya aja. Iya, Gimana iya. caranya bisa kaya Mbak Mirna? Jadi kalau
ya kaya itu kan banyak ya Relatif. sebenarnya relatif kan. Cuman ya kaya batin dulu deh. Widih, kayak hati dulu ya. Mm-mm. Nanti kalau dari kaya hati udah tenang, kita akan bisa path by path-nya tuh kebentuk gitu. Oh, tapi udah kayak dibilang kayak hati, udah Mbak, udah sabar banget kita nih. Udah sabar banget kita Udah menunggu maksimal banget kapan ini, nih Mbak. kayaknya kami nih. Tiap hari udah doa, Mbak. Oh iya bener ya. Alias kayak apa biasanya kebiasaan-kebiasaan orang tuh bikin dia jadinya sulit kaya. Ini secara Nah, iya. material lagi. Secara materi ya. Materi bangunan kali gua. Semen. Secara materi Iya. sebenarnya itu kebawa dari kebiasaan harian. Nah, yang pertama itu kalau untuk memulai hari itu at least kita bersyukur dulu nih. Nah, dari situ emang ya kita udah bersyukur Iya gitu. dong. Cuman kayaknya lebih resep aja kayak misalnya oh ya yang aku mulai di hari ini tuh dengan 24 jam ke depan ini aku akan menghasilkan cuan berapa persen dari total kekayaan kita gitu. Saat ini mungkin kita mulainya minus. Aku pernah berada di posisi portofolio minus gitu kan. Dan sedih Mbak, kita juga pernah. Pernah kan? Ya, Saat ini Pernah mungkin enggak? Enggak. Aku orang kaya dari lahir. Enggak pernah. Allah, minus amin. aku. kayak gitu. Ya itu semua proses sih ya. Nggak bisa yang ada kayak mendadak secara instan kecuali kita ngepet. Pewaris gimana pewaris ya? Waris, iya. Pewaris tuh kalau aku bilang uang darah ya kan. Itu Iya. bukan hasil Iya sih. kita kan, Iya tapi sih. kita Benar. Tapi tetap saja mewaris dia itu. kaya. Heeh. Tapi kalau nggak Cuman- dikelola dengan baik, Iya. Iya juga iya sih. kan. Mempertahankan kekayaan itu agak sulit apalagi di era ekonomi In this economy ya. Berarti lebih gampang menumbuhkan kekayaan daripada mempertahankan kekayaan. Oh ya. Oh, oke. Karena begitu once kita udah kayak merasa kaya di level titik tertentu itu kayak kita pingin ngehamburin uang kayak ya udahlah gue udah mencapai itu gitu. Kenapa gue nggak bisa kayak self reward untuk diri sendiri? Gue bisa pakai Kebanyakan excuse ya. Kayaknya itu deh gua refleksi keuangan gua tahun ini. Jadi ini Kebanyakan lebih ke curhat ya. excuse. Iya. nggak Coba apa-apa ya. aku buka sesi curhat juga. Iya. Iya, coba ya kita saling curhat ya. Ini dari Iya. dari gue dulu, nanti dari lo juga. Abis itu Terus dari Mbak Mbak Mirna bisa. Curhat ke kita. Gantian kan. Mbak Mirna kemudian menjadi orang yang paling bijaksana nanti Ah, iya, menyikapi apa curhatan kita. Dari gua itu tadi Mbak Mirna bahwa kita tuh suka excuse gitu sama rencana-rencana keuangan yang udah kita susun. Kita udah susun plan A, B, C, D, udah ini harus pakai ini nih. Kemudian kita ada kerap kali datang momen-momen kita excuse, kita boleh ambil dari pos yang ini, kita boleh ambil dari pos yang itu gitu. Jadi padahal kan seharusnya nggak gitu ya Mbak ya. Iya, benar. Maksudnya disiplin gitu terhadap perencanaan keuangan yang udah kita susun gitu sesuai sama formula terbaiknya kayak gitu. Tapi suka excuse, gimana tuh Mbak? Iya, masalahnya nggak ada yang kasih reward and punishment kan. Itu kan semua dari kita sendiri. Misalnya kita excuse itu, tapi harusnya kita dihukum dong karena Iya. tidak sesuai dengan Berarti namanya tahun plan. seminggu ke depan kamu nggak boleh makan nasi. Kayak Misalnya, gitu atau nggak kan. boleh makan ayam gitu diet ya, harus karbo, gitu ya. kayak gitu. Iya, memang harus gitu. Cuman kita kayak lebih harus keras ya ke diri sendiri kalau seperti itu. Kecuali gimana? Aku Iya. sih ngikut dari soalnya kalau memang kita punya target yang jelas itu kita pasti akan berusaha sekuat tenaga apapun itu. Namanya juga disiplin ya, pasti harus Disiplin. keras ya. Memang itu self rewardnya cuman ke kita sendiri, nggak dilihat sama orang, apalagi nggak kelihatan sama orang lain kan gitu. Cuman kan kalau kita udah ngerasa, aduh, gue puas banget nih, gue target gue udah tercapai gitu. Berarti apa review dalam 1 tahun ini yang bisa gue pakai untuk reward ke diri sendiri gitu. Jadi kalau misalnya itu day by day, terus week by week, month by month gitu, pasti akan ada hasil sih untuk Jadi- menuju ke kekayaan. Pelajarannya ketika kita kerap kali melakukan excuse itu harus disertai juga dengan punishment buat kita ya. Bener. Kalau udah misalnya nih, pulang naik taksi gitu kan, itu kan misalnya dari kita Yang tadinya luar bisa Jabodetabek. harusnya pakai TJ misalnya katakan 3.500 ya. Terus gara-gara hujan misalnya. Iya, kita kan Jadi harus bayar 50.000 gitu. Harus Besok- ngejar lah kalau ya, itu. besoknya jalan kaki loh ke kantor Selama seminggu. selama seminggu. Lumayan nih jadi Talas Bogor kayak gitu. Ungu udah Kayak gitu gak sih Mbak maksudnya atau gimana?
Atau mungkin dari sisi bukan cuma dari transportasi tapi kayak pengeluaran, oh ya Oh, berarti iya. ngebekal nih dari rumah gitu kan, at least yang Kopi senilai. bikin dari rumah, Bener. misalnya. Oke. Atau Gitu, ada kalau kata kompensasi. orang kan misalnya Mbak Mira bilang kayak gitu, terus di counter lagi orang bilangin jangan terlalu keras sama diri sendiri. Iya. Mental health. Iya, mental health gitu. Nah, itu selalu jadi ini kan, jadi Excuse-nya, justifikasi gitu iya. sama orang-orang pada akhirnya counter balik bahwa jangan terlalu keras sama diri sendiri. Harus mampu juga mengasihani diri sendiri gitu. Kayak itu gimana tuh, Mbak? Gimana harusnya nyikapin itu? Iya, kalau memang sudah gimana ya kalau kayak gitu ya. Aku secara mental health itu mungkin lebih ke sisi di luar hal yang di luar yang bisa kita kendalikan kan. Tapi kalau misalnya mengexcuse untuk diri sendiri itu sebenarnya internalisasi kan dari dalam gitu. Sebenarnya bisa dengan mindset enggak, aku nggak terlalu keras kok dengan diri sendiri gitu. Ini as my plan gitu. Tapi kalau misalnya kalau kayak Mbak Quincy kan udah ada seseorang lagi nih ya, jadi kan at least excuse-nya pasti lebih gede gitu. Iya, It's iya. okay lah kalau selama periode baby moon ya. Iya, betul. Gak apa-apa. Biar excuse-nya tuh boleh. Kan hormon gak ada yang tahu ya Mbak ya. Mm-mm, Siapa tahu lagi pengen ini. Iya, hormon ya, efek hormon kan. Itu gak ada yang bisa menjelaskan kalau efek hormon. Paling ngobrol aja sih sama teman, gue terlalu keras nggak ya sama diri gue sendiri, nanya sama teman Iya, gitu. orang lain yang lebih bisa ngejudge sih kadang-kadang ya. Yang dia percaya ya, yang dipercaya Terus gitu. kata temen kita, enggak menurut gue lo justru kurang keras ke diri lo. Gue udah jalan kaki terus dia enggak itu belum cukup. Iya, harusnya lari bro. Fun run. Kalau dari Quincy gimana? Kalau aku tuh karena semenjak hamil sih Mbak, jadinya lebih udah nggak ngutamain reward ke diri sendiri. Di momen ini Iya, Mbak Mirna kayak Mama Dedeh ya. Iya. Kita curhatin ya. Kalau aku tuh gini Mbak. Sambil ngelus-ngelus paha lagi. Iya, aku minjem duit tuh. Iya, tapi itu loh yang terjadi. Jadi ini kan udah memasuki bulan ke-7 ya. Berarti HPL 2 bulan lagi ya, 2 bulan insya Allah. lagi, Iya, insya semoga Allah. lancar. Amin, terima kasih. Jadi sekarang tuh mikirnya kayak kalau lagi ada rezeki lebih gitu, ya udah buat bayi, buat anak gitu. Jadi buat diri sendiri setelah dipikir-pikir gue rewardnya apa ya? Ngepanis Karena mulu aku gitu. ngidam nggak ada, jujur nggak ada bagus dari dong. awal. Gitu. Gitu. Vitamin udah tercukupi. Vitamin udah tercukupi. Itu Tiba-tiba juga. jadi konsultasi. Vitamin berarti ini kalsium. Iya, berarti ini untuk nanti kebutuhan anak yang pendidikan ya. Iya, untuk pendidikan, bahkan untuk ya biaya lahiran juga, pokoknya Buat semuanya anak lah deh ya. buat anak Semuanya jadi. sekarang. Jadi lebih besar punishment kayaknya ya. Enggak lah, kalau Enggak buat ya. anak Kalau Kata buat Mbak diri Mirna, sendiri. rasakan gitu. Pantes Merasakan. kamu nendang mulu ya nah. Ini berarti anak pertama ya? Anak pertama. Ya congrats. Ya, Terima kasih. itu self reward untuk Bumil sih sebenarnya dari Bapak. Hayo suamiku. Yuk Lagi bisa yuk. nonton kan? Iya, kalau untuk dari kita sendiri sih yang penting happy, nggak terlalu perlu harus memikirkan hal-hal yang kedepannya bagaimana gitu sambil jalan aja. Karena apa ya, kalau untuk kita sih memang kenapa banyak excuse itu karena ini sih perang dengan pikiran kita sendiri. Itu yang agak berat mengalahkannya gitu. Dan kekuatan pikiran tuh sebenarnya kan kuat, cuman kitanya aja yang mungkin terdistract dengan input dari luar ya. Gampang banget ke distract. Gampang banget. Kayak stimulus apa yang bikin kita akhirnya aduh ngerasa ya gimana ya aku gitu kan, kayak gitu. In this economy tuh lebih sensitif aja. Gitu. Tapi untuk kondisi kayak aku gini ya, atau mungkin ada juga kondisi lain yang sepertinya tidak memungkinkan di masa-masa seperti ini untuk melakukan yang namanya financial reset. Yang dimana momen akhir tahun itu kan kerap dianggap waktu yang tepat gitu ya untuk financial reset. Berarti ya resolusi. haruskah kita membuang jauh
nggak ada namanya tuh financial reset, atau sebenarnya masih bisa mungkin Masih terjadi? bisa mungkin terjadi. Oke. Jadi kita harus duduk bareng nih dengan mentor atau pembimbing atau teman atau ya pasangan gitu kan, untuk kita mau untuk tahun depan tuh mau seperti apa, tabungan berapa, utang berapa yang harus sudah dilunasin gitu. Goal Numbernya set, semuanya. numbersnya, Rencanaannya itu memang harus dikomunikasikan ya secara intens kalau memang mau lebih cepat misalnya ngelunasin utang Ya. gitu. KPR itu kan sekarang sebenarnya kalau suku bunga diturunkan kan harusnya dia turun ya, tapi tidak begitu Tidak begitu gitu. kenyataan. Tidak sesemudah, Sesemudah itu di Ferguson. lapangan. Gitu. Nah, kita juga harus lebih upskill lagi untuk menambah pengetahuan pundi-pundi. Pun. Terus juga bagaimana mengalokasikan pundi-pundi yang sudah kita terima tadi Iya. dengan lebih baik gitu. Iya, iya. Oke. Jadi apa yang kita pelajari di tahun ini itu bisa di leverage lagi sih. Kalau memang lebih confidence dengan misalnya kalau di transaksiin saham gitu kan, dengan kita memakai margin ya, tapi dengan calculated risk ya, kita bisa menahan guncangan itu sampai seberapa gitu. Right. Itu kita bisa pakai leverage itu untuk mendouble income kita sebenarnya. Kalau kita memang benar-benar yakin dan percaya bahwa satu saham ini ternyata akan memberikan return yang cukup baik gitu secara alfanya Oke, gitu. oke. Dan juga mungkin banyak nih detikers yang kayak Quincy juga sedang dalam masa hamil dan menantikan buah hati pertama barangkali ya, mungkin yang kedua, ketiga. Jadi banyak yang juga pengen tahu gitu Mbak, seberapa penting kita menyiapkan investasi di masa kita tuh akan menjadi orang tua baru. Gitu. Iya benar tuh. Atau bukan orang tua baru ya, orang Orang tua. tua. Kenapa jadi ada barunya? Iya, seberapa penting tuh Mbak kita menyiapkan investasi. Masalah kan kalau nggak usah pas jadi orang tua deh, kita masih single aja tuh disuruh-suruh kan buat investasi gitu. Apalagi nih ketika kita sudah jadi statusnya tuh orang tua gitu, udah punya tanggung jawab satu manusia lagi baru gitu. Nah, seberapa penting tuh investasi itu untuk kita Mbak? Itu penting sekali ya untuk dilakukan, karena kan untuk baby baru yang kita akan welcome ini dalam 2 bulan lagi gitu kan, at least dia udah punya kayak asuransi kesehatannya, karena kan pasti dia butuh vaksin gitu kan, terus makanan bergizinya gitu kan, ya at least udah mulai nabung emas gitu, reksadana kayak gitu, yang mulai dari 100.000 aja gitu kan. Sekarang emas juga bisa mulai dari 100.000. Yang penting kan ada willingness dari kita nih untuk nyiapin dana pendidikan atau dana kesehatannya dia juga gitu. Yang penting di Indonesia nih sebenarnya ya inflasi yang paling tinggi tetap di pendidikan dan kesehatan. Wah, Itu. asuransi tuh ya. Asuransi. Nah, masuk nih Kalau produknya nih harusnya nih. Belum ada nih. nih. asuransi yang langsung sekeluarga tuh ada. Di grup kita juga ada. Nah, kan? Tapi iya penting banget itu tadi Mbak Mirna udah mention bahwa inflasi yang paling kerasa ketika udah jadi keluarga tuh pendidikan dan kesehatan ya. Dan itu Karena- kerap kali nggak disadari sama keluarga. Nggak disadari. Jadi kalau kayak anak, ya mereka juga kan kalau sekolah tuh butuh cemilan, jajan, les gitu kan. Betul. Terus transportnya gimana gitu. Itu mikirinnya aja udah perintilan kayak Udah gitu. overthinking duluan ya. Nah, jadi memang kita harus nyiapin per anak itu ada tabungannya masing-masing. Terus kita juga udah mulai diversifikasi portofolio gitu kan. Kalau misalnya yang pertama udah nabung emas, ya udah yang kedua di reksadana. Itu harus bareng-bareng sih ya gitu. Jadi kita punya aset portofolio itu terdiversifikasi gitu. Udah punya dana darurat belum? Dana Mbak darurat Kunsi? ada. Oh ya bagus lah itu. Nah itu nanti bisa dipakai kalau misalnya ya ada kebutuhan dan tapi itu harus diisi lagi ya. Jangan Iya. jangan dikira udah nih udah kepake ya, tapi jangan Terus-terusan dipupuk ya. gitu. Rekomendasi penempatan dana darurat di instrumen keuangan yang aman. Menurut Mbak Saat Mirna. ini masih di reksadana pendapatan tetap. Kita masih ada Afris Emerald Stable Fund, itu returnnya sekitar 9,9% net per tahun.
Terus ada juga ada capital fixed income fund, itu juga kisaran 8% gitu per tahun. Kemudian nanti ada MI baru yang akan join dari Oke. Pacific Asset Management itu. Jadi RDPT ya, yang RDPT. paling ideal lah ya. Ideal, Karena ideal. risikonya juga minim. Minim. Kalau mau yang long term banget, yang untuk jangka panjang 20 tahun itu di emas masih oke gitu. masih oke. Emas. Buat anak nanti masuk Uh-uh, kuliah mungkin ya. uh-uh. Dari sekarang beli emas. Nanti anak lo kuliah, emasnya tuh dari yang tadinya lo belinya mungkin 2 jutaan, sekarang 2,3 apa 2,4. Pas anak Sampai lo kuliah, 2,5 loh. iya, iya, benar. 2,5 bahkan belinya. Nanti pas yang anak lo kuliah udah jadi berapa juta per gram tuh emas. Tahu-tahu hamil lagi nanti. Ya bisa juga jadi ke situ. Benar juga Benar. nih. Iya, investasi itu penting sekali sih emang. Iya. Kita lawannya cuman inflasi sih. Iya, melawan Iya. inflasi. Bukan, sebenarnya investasi itu bukan buat memupuk kekayaan ya, Mbak. Lebih ke proteksi ya. Proteksi atas inflasi ya gitu. Ya, Emang kaya kan relatif. orang kemarin ketemu nasabah, ya ada ya, dia bilang oh iya banyak nih portofolionya. Aduh, enggak, aku nggak kaya, biasa aja. Oh. Bagiku itu ultra kaya. Merendah untuk meroket dia. Gitu ya. Biasanya. Anyway, seru banget obrolannya. Kita tapi harus berpisah dulu karena udah jam Oh iya, jam udah setengah ya. 6 juga ya. Iya. Mungkin boleh terakhir Mbak Mirna buat Detikar sebagai sebuah refleksi biar keuangannya tahun depan bisa lebih lebih rapi lagi. Apa nih wejangan-wejangannya? Yang pertama, stop scrolling terlalu banyak Oke, di medsos ya. Kalau memang untuk medsos itu at least kita leverage itu biar kita bisa dapat cuan lagi gitu. Soalnya kebanyakan kan ada ya Justru kalau dari konsumtifnya ya. konsumtif banget kan. Ini bagus nih kayaknya gitu. Yang pertama. Terus yang kedua, tetapkan tujuan keuangan dan finansial di tahun depan tuh mau seperti apa. Itu tentu saja harus dikomunikasikan dengan keluarga atau pasangan atau mentor gitu. Mampunya seberapa, jangan juga kita memaksakan target yang terlalu di awang-awang gitu ya. Terlalu ambis banget gitu. Iya benar. Ya itu juga bakal bikin kita agak stres juga Kamu ya. mau beli rumah gitu. di Menteng tahun depan gitu ya. Wah. Are you sure? Iya, kita start dari sekarang, bisanya apa dan grand design-nya dulu mau apa, nanti pelan-pelan day by day-nya kita akan menuju ke target keuangan itu gitu. Lama-lama juga nanti net worth-nya pasti akan meningkat juga sih kalau memang kita disiplin ya. Jadi kalau kayak ya jangan ngutang kalau memang nggak mampu gitu. Betul. Iya, iya, Ya, terus ya kalau orang lain melakukan sesuatu yang itu ternyata prestasi, kita juga jangan panasan ya untuk Iya. pengen aku juga bisa kok kayak gitu ya, kayak gitu. FOMO boleh asal realistis aja. Benar. FOMO boleh asalkan Realistis. Realistis. Diulang sekali. Iya ya, tapi menarik tuh tadi yang stop scrolling itu karena memang kerap kali justru ketika kita scrolling itu muaranya kepada hal-hal yang konsumtif tadi Konsumtif bukan banget. produktif justru. Entertainment doang jadinya. Iya. Kayak udah kebeli terus kayak gue nggak harus beli ini kayak nyesal. Itu sih. Jadi memang resolusi itu harus bareng-bareng dibahas. Oke deh. Setuju. Siap, makasih banyak Mbak Mirna atas wejangan dan juga nasihat-nasihat yang cukup menampar sore ini ya. Makasih. Di tengah hujan sama-sama. deras ini. Kita closing dulu. Mbak Mirna masih apal kan tagline-nya kita? Insya Oh, Allah. udah sering main ya ternyata. Oh, Akam sih. Wih. Anak kampung sini. Ya, terima kasih juga Quincy sudah menemani Terima Detik Sore kasih hari ini. Kak Edo, terima kasih Mbak Mirna, Sama-sama, Detika. Terima kasih juga Detikers. Detika sudah nonton Detik Sore hari ini. Kita besok hadir lagi ya di jam yang sama setiap hari Senin sampai Jumat. Yep. Jam 3 sampai setengah 6 sore termasuk di medsosnya Detikcom juga bisa disaksikan. Betul sekali. Kalau gitu Edo semua orang akhir pamit Queen Sidenif pamit. dan seluruh kru yang bertugas hari ini juga pamit. Kita ketemu besok lagi tentu ya cuma di Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. Yeay. Dah.